Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin kalian dengan film atau drama terbaik yang lagi viral di Zimbabwe. Seperti drama yang satu ini menceritakan tentang seorang pengacara handal yang terpaksa harus membela seorang pembunuh berantai demi menyembuhkan penyakit putrinya. Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Bloody Flower. Salakatap. Di sebuah kota bernama Kota Guam, akhir-akhir ini marak terjadi kasus orang hilang. Tak terkecuali malam ini, pria tukang tipu bernama Hong Jae Guang tiba-tiba didekati oleh seorang pria memakai topi, lalu memukulnya hingga tak sadarkan diri. Saat siluman, Jae Guang sudah berada di dalam sebuah gudang dalam keadaan terikat, di mana si pelaku yang memukulnya muncul membawa peralatan bedah seperti mau melakukan hitanan. Beberapa hari kemudian, detektif Gong Min muncul beserta jaksa wanita bernama Cha Yeon mencoba menggerebek tempat tersebut. Inilah sosok si pelaku, namanya Lee Woo Geom, terlihat sedang mengoperasi korban berbeda. Woo Geom berkata, andai saja jaksa Cha memberinya waktu 5 menit lagi kepada dirinya, mungkin pasiennya akan selamat. Tapi si petugas jelas tak akan percaya. Yang mereka tahu Woo Geom adalah seorang pembunuh dan mereka harus segera menyelamatkan korban. Sebelum ditangkap, Woo Geom berpesan kepada jaksa Cha agar pasien tidak dioperasi lagi di tempat lain karena jika metode bedahnya tertukar dengan metode bedah lain, maka pasien tidak akan mengalami kesembuhan. Orang-orang tidak akan pernah mengerti dengan apa yang dilakukan Woo Geom. Jadinya untuk keselamatan pasien, Woo Geom minta agar para petugas mendengar permintaannya. 안 되잖아요. Setelah Woo Geom dibawa, si korban bernama Chang Se akhirnya tersadar dari pingsannya. Tak hanya itu, di TKP, jaksa Cha juga menemukan potongan mayat hasil mutilasi yang sudah bau. Di tempat lain, terlihat seorang pengacara bernama Park Han Jun sudah memenangkan persidangan kliennya dalam kasus narkomar, mengingat Han Jun adalah seorang pengacara handal dengan persentase kemenangan yang sangat tinggi. Hanya saja, dia memiliki seorang anak penyakitan yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Inilah anak Han Jun yang sedang dirawat, namanya Min So. Setiap hari Min So selalu diawasi oleh ibunya, sekaligus mantan istri Han Jun yang berprofesi sebagai dokter, namanya Jae Hee. Jae Hee menanyakan soal Moon Se-guk, teman Han Jun, yang katanya sedang mencari obat buat kesembuhan sang anak. Menurut Se-guk, Min So menderita penyakit Batten, penyakit neurodegeneratif genetik langka yang gejalanya seperti kehilangan penglihatan serta perubahan kognitif. Biasanya, penyakit seperti itu menyerang anak-anak sekitar usia 5-15 tahun. Prosedur pengobatan penyakit Batten sangatlah ketat dan perlu biaya cukup besar karena obatnya hanya bisa didapatkan di luar negeri. Kemudian Se-guk memperlihatkan sebuah brosur pengobatan buatan dalam negeri khusus untuk penyakit genetik langka seperti itu. Hanya saja, proyek ini masih dalam tahap persetujuan. Jika Han Jun bersedia berinvestasi pada proyek awal ini, bisa dipastikan nantinya Han Jun tidak perlu masuk dalam daftar tunggu untuk mendapatkan obat tersebut. Jadinya sekarang Han Jun hanya bisa berharap pada proyek pengobatan yang Se-guk katakan kemarin karena keadaan putrinya yang terlihat baik-baik saja dari luar padahal keterampilan motoriknya memburuk.
Masalahnya, setelah beberapa lama berlalu, Han Jun malah tak pernah mendapat informasi mengenai kelangsungan proyek itu lagi, bahkan saat Seguk dihubungi, nomornya jadi gak aktif. Sadar, mungkin Seguk telah menipu dirinya. Di tempat lain, Jaksaca mulai menginterogasi Wugiom, di mana Wugiom menjelaskan dia tidak berniat mencelakai pria itu, malah Wugiom sedang merawatnya yang mengidap kanker stadium akhir. Dan mengenai lemari yang berisi potongan tubuh manusia, itu adalah risetnya dalam penelitian pengembangan obat untuk penyakit yang tak dapat disembuhkan. Wugiom butuh tubuh manusia yang hidup untuk uji klinisnya, sayangnya mereka malah meninggal setelah Wugiom memberikan obatnya. Wugiom tidak merasa bersalah atas kematian mereka karena pengorbanan mereka akan menghasilkan sebuah obat untuk manusia di seluruh dunia. Wugiom mengaku kalau korban yang meninggal sudah sekitar 17 orang, meskipun polisi baru berhasil menemukan 7 orang. 그래서 사람들을 데리고 실험을 한 거죠. 죽인 뒤에 실험을 한 겁니까? 다음에 줄을 저르는 것 같은데. 근데 언제까지 그런 쓸데없는 질문만 하실 거예요? 피해 규모부터 밝히는 겁니다. 어제 긴급 체포된 이우겸의 범죄 현장에서 17명의 피해자들 가운데 Sementara itu, Han Jun terlihat menjenguk Minso. Dia sengaja membawa boneka untuk menemani anaknya yang tengah dirawat. Meskipun sebenarnya Han Jun lebih menginginkan Minso keluar bermain bersama teman-temannya. Tapi Minso berkata kalau dirinya tidak memiliki teman. Untuk menghibur anaknya, Han Jun berjanji setelah Minso sembuh nanti, dia akan menyekolahkan Minso ke luar negeri dan hidup bersama lagi. Tak lama dari itu, Han Jun mendapat sebuah pesan dari seorang wartawan bernama Jo Woo-cheol yang meminta ketemuan. Untuk membicarakan sebuah kerjasama membahas masalah kasus Wugiom si pembunuh berantai. Di mana saat itu wartawan Jo menjadi penghubung antara Wugiom dan Han Jun. Wugiom meminta wartawan Jo untuk menjadi pengacaranya dan membebaskan Wugiom dari tuntutan Jaksaca. Awalnya Han Jun tak menggubris, namun setelah wartawan Jo mengatakan nama Moon Seguk, sontak raut muka Han Jun berubah, yang mana Seguk ternyata telah meninggal. Dia menjadi salah satu korban Wugiom, dan hal ini juga menjadi alasan mengapa Seguk tidak bisa dihubungi oleh Han Jun. Dengan begitu, Han Jun pun meminta wartawan Jo agar mempertemukan dirinya dengan Wugiom. 문세국을 왜? 저한테 자세한 얘기는 안 하더라고. 그자하고 나 접견 자리 좀 만들어봐. Sehingga saat Jaksaca meminta jadwal untuk mengadakan interogasi kedua dengan Wugiom sore ini, kedua bawahannya yang bernama Bang dan Hyein mengabarkan bahwa sore ini Wugiom sudah punya jadwal untuk bertemu dengan pengacaranya yang tidak lain adalah Han Jun. Makanya Jaksaca segera menemui atasannya bernama Direktur Oh Hin-dyuk memberitahukan hal ini kepadanya. Tak hanya itu, Jaksaca juga meminta agar kasus Wugiom diserahkan kepada dirinya sepenuhnya. Jaksaca akan membuktikan kalau penjahat seperti Wugiom akan mendapatkan hukuman mati, ditambah lagi jika dia bisa mengalahkan Han Jun, maka nama mereka juga akan terkenal. 사람 저 사람한테 폭탄 돌리다 터트리지 마시고 어차피 사형 못 받아내면 욕받이 되는 거라서 다들 맞고 싶어 하지도 않을 거라고요. 저한테 맡겨주십시오. Singkatnya, Han Jun menemui Wugiom, emosi saat mengetahui kalau Seguk telah dibunuh oleh Wugiom. Artinya, proyek pengobatan yang diusahakan Seguk tidak bisa berjalan dan uang yang diinvestasikan Han Jun untuk proyek tersebut hilang begitu saja. Wugiom langsung membantahnya. Dari awal proyek obat yang dikatakan Seguk itu tidak pernah ada. Seguk adalah seorang penipu dan sudah banyak orang yang menjadi korbannya. Yang paling membuat Han Jun terkejut adalah Wugiom ternyata tahu perihal penyakit yang diderita Minso anaknya. Dia kemudian memberikan sebuah tawaran untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Minso plus uang $1 juta jika Han Jun bersedia jadi pengacaranya. Han Jun jelas tidak langsung percaya mengingat Wugiom adalah seorang pembunuh. Dia tidak akan mengorbankan putrinya begitu saja meskipun fakta menyebutkan telah banyak orang yang sembuh setelah dioperasi oleh Wugiom.
Saat menuju pulang, Han Jun mendapat transferan uang $1 juta dari Woo Geom, tanda kalau Woo Geom benar-benar serius pada tawarannya. Membuat Han Jun bertanya-tanya apakah benar Woo Geom dapat menyembuhkan penyakit langka, ditambah lagi wartawan Jo membenarkan perihal kemampuan Woo Geom itu. Sehingga untuk membuktikannya, Han Jun memutuskan mendatangi salah satu pasien yang pernah dioperasi oleh Woo Geom. Di sisi lain, Detektif Gong memberitahu hasil penyelidikan para korban kepada jaksa Cha. Menurut pihak forensik, di tubuh para korban ditemukan sebuah zat yang mirip dengan senyawa dari obat yang baru dikembangkan di Amerika. Anehnya, sebelum Amerika menemukan obat tersebut, Woo Geom telah lebih dulu menemukannya. Artinya, selain sekolah di kedokteran, Woo Geom adalah orang jenius. Sampai pada akhirnya sebuah kecelakaan mobil menimpanya sehingga semuanya berakhir begitu saja. Kemudian, Detektif Gong memberikan profil daftar para korban kepada jaksa Cha, di mana semua korban Woo Geom ternyata memiliki riwayat kriminal. Kembali ke Han Jun dan Jo yang sedang menemui istrinya Chang Se, salah satu pasien Woo Geom, menanyakan metode operasi yang dilakukan Woo Geom terhadap pasien. Istri Chang Se berkata kalau dia tidak diberitahu bagaimana metode operasi yang dilakukan Woo Geom. Dia hanya diminta untuk mengikuti semua perintahnya saja. Hanya saja yang istri Chang Se bahas adalah pasien Woo Geom yang lain sebelum Chang Se, namanya Sang Woo. Untuk info lebih lanjut, mungkin bisa Han Jun dan Jo tanyakan pada ibu Sang Woo, karena kata ibunya, Sang Woo telah sembuh dari polio setelah menjalani operasi oleh Woo Geom. Tanpa pikir panjang lagi, Han Jun dan Jo segera pergi mencari orang yang dimaksud, yang mana menurut informasi dari istri Chang Se, teman dekat ibu Sang Woo adalah pemilik salon di dekat dirinya bekerja. Besoknya, jaksa Cha menemui Woo Geom, menanyakan kembali di mana Woo Geom membuang sisa korbannya karena Woo Geom harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Tapi Woo Geom masih bungkam, merasa kalau dirinya bukanlah seorang pembunuh dan dia melakukan itu semata-mata demi untuk menolong orang. Akan tetapi, jaksa Cha menegaskan, kalaupun membunuh orang itu disebabkan untuk menyelamatkan orang lain, tetap saja jatuhnya kasus pembunuhan. Woo Geom tinggal bersiap-siap, karena sebentar lagi mereka akan bertemu di pengadilan. Nah, karena Woo Geom lagi-lagi tak mau diajak kerjasama, jaksa Cha pun turun tangan sendiri untuk mencari korban-korban Woo Geom yang belum ditemukan. Dia menghubungi Detektif Gong untuk menyisir setiap pembuangan sampah. Jaksa Cha sudah muak kepada Woo Geom, pokoknya mereka harus menemukan jasad korban tanpa bantuannya. Begitupun dengan Han Jun dan Jo masih mencari keberadaan ibu Sang Woo kepada seorang pemilik salon. Sayangnya si pemilik salon juga tidak mengetahuinya, dia hanya memberikan informasi kalau Sang Woo suka sekali melukis pemandangan. Mungkin Han Jun dan Jo bisa mencarinya di tempat-tempat yang sering Sang Woo kunjungi. Di tempat lain, jaksa Cha mendapatkan hasil tes psikis Woo Geom dan hasilnya sebenarnya normal-normal saja, membuat jaksa Cha tak habis pikir, ditambah lagi atasannya menelepon, mendesak dirinya agar segera menyelesaikan kasus ini. Alhasil, mau tidak mau jaksa Cha harus kembali menemui Woo Geom, menanyakan apa yang sebenarnya membuat Woo Geom yakin kalau yang dilakukannya adalah sebuah pengobatan, bukan pembunuhan. Woo Geom menjawab, awalnya dia tak sengaja membuang cairan hasil penelitiannya ke sebuah tanaman yang sudah layu. Tiba-tiba besoknya tanaman itu terlihat tumbuh segar kembali. Tak hanya itu, kucing yang mengalami patah kaki pun bisa pulih setelah meminum cairan tersebut. Di sana, Woo Geom mulai berpikir bagaimana jika hasil penelitiannya itu diterapkan pada manusia. Dan memang benar, hasil penelitiannya berhasil menyembuhkan beberapa pasiennya meskipun harus mengorbankan 17 orang. Jaksa Cha lalu menanyakan siapa korban terakhir yang Woo Geom bunuh. Woo Geom menjawab Hong Jae Guang. Jaksa Cha mungkin tidak akan percaya.
Andai saja di malam penangkapan, Jaksa Cha membiarkan dirinya mengoperasi Changse terlebih dahulu, mungkin Jaksa Cha akan percaya akan kemampuan Woo Geom yang bisa menyembuhkan orang lain. Nah, karena Jaksa Cha telah mendengarkan cerita Woo Geom, sebagai imbalannya Jaksa Cha meminta Woo Geom memberitahukan di mana lokasi sisa korban-korban Woo Geom yang telah dibunuhnya. 남은 피해자들 어디에 유기 있어? 청계산 중턱에서 강변 방향으로 100m 지점이야. Sehingga besoknya, Jaksa Cha dan para polisi segera mencari keberadaan jasad korban di lokasi yang disebutkan. Ya, sebenarnya tak mudah bagi Jaksa Cha agar Woo Geom memberitahukan lokasi penguburan jasad-jasad yang dia bunuh. Jadi ketika diinterogasi, ada sebuah tawaran yang diajukan Woo Geom kepada Jaksa Cha, bukan tawaran keringanan hukuman, melainkan saat di persidangan nanti, Woo Geom ingin Jaksa Cha membantunya dalam membuktikan kemampuan Woo Geom. Sementara itu, Han Jun masih mencari keberadaan Sang Woo, meskipun wartawan Jo sudah tampak kelelahan. Tiba-tiba, sebuah nomor tak dikenal menghubungi Han Jun. Itu adalah wanita si pemilik salon, yang akhirnya berhasil menemukan rumah kediaman Sang Woo dan sang ibu berkat informasi dari si pemilik salon. Dan tak lama melihat seorang wanita masuk ke dalam rumah itu. Lalu terdengar suara pria muda yang memanggil wanita itu dengan sebutan ibu. Dia sangat terkejut karena yang memanggil nama ibu itu adalah Sang Woo yang terlihat berjalan mendekati ibunya. Sang Woo benar-benar sembuh dari penyakit polionya dan Han Jun mulai sedikit percaya dengan kemampuan Woo Geom untuk menyembuhkan anaknya. 강상욱은 맞아? 누구세요? Sedangkan di lokasi lereng, para polisi akhirnya dapat menemukan lokasi penguburan korban. Kalau dilihat dari kondisi salah satu jasad, sepertinya jasad itu adalah jasad Jae Guang yang mati akibat kehabisan darah. Jaksa Cha teringat perkataan Woo Geom yang menyarankan agar Jaksa Cha membuktikan secara langsung karena Woo Geom tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Artinya, di pengadilan nanti, Woo Geom akan menunjukkan kepada Jaksa Cha bagaimana cara dia bisa menyelamatkan nyawa menggunakan pisau bedah. Setelah itu, pihak kejaksaan mengadakan rapat di mana Jaksa Cha menjelaskan bahwa seluruh korban berjumlah 17 orang. Keberhasilan penemuan korban tersebut tak lepas dari campur tangan Woo Geom setelah menyepakati sebuah tawaran terkait pembelaannya. Namun, meskipun begitu, Jaksa Cha akan tetap membawa kasus ini ke pengadilan sampai Woo Geom dijatuhi hukuman mati. Singkatnya, Han Jun menemui Woo Geom, bertanya apakah Sang Woo benar-benar sembuh oleh obat yang dimiliki Woo Geom. Woo Geom lalu menceritakan awal mula mengapa dia membuat obat penyembuh. Jadi dulu, Woo Geom sempat mengalami tabrak lari yang mengakibatkan dirinya koma selama 3 tahun dan sering mengalami kejang-kejang. Menurut dokter, di dalam tubuh Woo Geom seperti ada mutasi darah baru. Woo Geom tidak sepenuhnya percaya, tapi yang pasti dampak dari kecelakaan itu terkadang membuat dirinya sakit secara gak puguh-puguh seperti yang dia rasakan ketika kecelakaan. Woo Geom mulai mencari cara untuk menghilangkan rasa sakit itu dengan melakukan eksperimen pada tubuhnya sendiri tanpa takut mati hingga rasa sakitnya pun hilang. Woo Geom merasa kalau dia telah menemukan obat untuk penyakit yang menurut orang lain tidak dapat diobati. Di momen itu, Woo Geom menyadari bahwa metodenya itu bisa menyembuhkan penyakit lain seperti roromehen, hapur, termasuk penyakit baten yang dialami oleh Minso. 그런데 다들 살아났고 저한테 아무것도 아니에요. Besok harinya, banyak sekali massa yang berdemo di depan gedung persidangan menyuarakan agar Woo Geom dihukum mati. Jaksa Cha dan pengacara Han Jun juga terlihat muncul, namun karena Han Jun berada di pihak Woo Geom, dia harus ikhlas dicap sebagai pengacara kontroversial. Singkatnya, persidangan pun dimulai. Jaksa Cha langsung mencercar Woo Geom dengan pertanyaan perihal 17 orang yang menjadi korbannya.
Wugiom tanpa ragu mengiyakan pertanyaan itu, lalu Jaksaca memperlihatkan daftar korban yang telah Wugiom bunuh, termasuk nama Jae Guang yang dibiarkan mati mengenaskan sampai kehabisan darah. Tak hanya itu, Jaksaja juga menyebut salah satu nama korban yang pastinya dikenali Wugiom, yakni Gyeong Chan, pelaku tabrak lari yang menyebabkan Wugiom koma selama 3 tahun. Jaksaca curiga alasan Wugiom membunuhnya karena tujuan balas dendam, bukan untuk kepentingan penelitian. Apalagi Wugiom membunuhnya disertai dengan tindakan mutilasi. Pengacara Hanjun menyangkal tuduhan Jaksaca yang menurutnya Jaksaca hanya berargumen berdasarkan emosinya tanpa didukung bukti yang kuat. Sebagai perlawanan, Wugiom berniat melakukan perawatan langsung di pengadilan. Tapi sebelumnya, pengacara Hanjun akan mendatangkan saksi terlebih dahulu, yaitu 6 pasien Wugiom yang telah sembuh setelah menjalani operasi. Dengan begitu, pengadilan pun ditunda untuk sementara sembari menunggu para saksi didatangkan. Jadi sebenarnya saat Hanjun menemui Wugiom waktu itu, dia merasa gak pede jika harus menjadi pengacara Wugiom. Karena dia tidak memiliki orang yang bersedia menjadi saksi mengingat perbuatan Wugiom yang fatal, yakni memutilasi korbannya. Tindakan itu sama sekali tidak bisa dijadikan alasan meski untuk penelitian. Jadinya untuk meyakinkan semuanya, Wugiom harus mempraktekkan pengobatannya di pengadilan, meskipun hal itu sulit dilakukan, kecuali Hanjun mendatangkan para pasien Wugiom yang telah sembuh untuk bersaksi. 범행 동기라 나한테 솔직하게 고백하고 너 사형 못 피해. Sikap Hanjun yang memutuskan untuk menjadi pengacara Wugiom mendapat penolakan dari semuanya, terutama dari atasan firma hukumnya yang meminta Hanjun mundur dalam membela Wugiom. Alih-alih mundur membela Wugiom, Hanjun lebih memilih keluar dari firma hukumnya demi kesembuhan Minso anaknya. Hanjun lalu mendatangi kediaman wartawan Jo, berniat menjadikan tempat wartawan Jo sebagai tempat kerjanya. Tak hanya itu, Hanjun juga meminta bantuan wartawan Jo untuk mengumpulkan 6 saksi pasien Wugiom yang telah sembuh dari penyakitnya, serta meminta Jo agar menulis artikel perihal ketidakadilan di negara ini pada orang yang sedang berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakit langka. Artikel itu tentu saja membuat Direktur O sebagai atasan Jaksaca kesal. Seharusnya Jaksaca lebih memperhatikan setiap detail kecil agar hal seperti ini tidak terjadi. Ditambah lagi, Jaksa Agung tiba-tiba menghubungi Direktur O, tapi Jaksaca tahu-tahu merebut ponselnya, menegaskan kalau artikel itu akan segera ditanganinya. 오늘 이상한 기사 나온 것 때문에 연락 주신 거세요? 그리고 확실하게 정리하겠습니다. Malamnya, Wugiom dipindahkan ke sel isolasi sebelum mengikuti pengadilan kedua. Sedangkan di rumah sakit, kondisi Minso memperlihatkan penurunan, membuat Jae-hee dan Hanjun cemas setelah sebelumnya anak-anak yang mempunyai penyakit yang sama telah meninggal dunia. Makanya, Hanjun bertekad akan menyelamatkan Wugiom agar bisa mengobati Minso. Besoknya, Hanjun menemui ibunya Sang-woo, memintanya agar hadir di persidangan menjadi saksi untuk Wugiom. Hanya saja ibu Sang-woo menolak, dia belum siap mendapat komentar negatif dari publik. Sementara itu, wartawan Jo juga gagal membujuk 6 pasien yang telah sembuh dengan alasan yang sama membuat Hanjun bingung. Hanjun lalu tak sengaja melihat daftar pasien sembuh bernama Min Gyu, umurnya 25 tahun, mengidap penyakit yang sama dengan putrinya, yaitu penyakit Batten. Hanjun menemui Wugiom, menanyakan identitas lengkap Min Gyu karena ingin menjadikannya sebagai saksi. Wugiom menjawab kalau dia tidak memiliki identitas pasien-pasiennya. Wugiom hanya memiliki catatan pengobatan yang dia tulis di buku merah dan tersimpan di ruang operasi, itu pun akan ada jika polisi gak mengambilnya. Makanya, Hanjun memutuskan mendatangi TKP tempat Wugiom sering melakukan operasi guna mencari catatan pengobatan yang dimaksud Wugiom.
Sayangnya, buku catatan itu tidak ada dan Han Jun hanya menemukan catatan pengobatan Min Gyu saja, pasien yang memiliki penyakit paten. Tiba-tiba, Han Jun seperti melihat seorang pria muda di luar jendela. Han Jun segera mengejar pria muda itu yang mencoba melarikan diri. Han Jun lalu membawa pria muda itu ke kantor polisi, yang mana rupanya dia adalah seorang konten kreator. Tujuannya datang ke sana adalah untuk mereview tempat pembunuhan yang dilakukan Woo Geom, si pembunuh berantai. Han Jun yang tak takut pengambilan catatan pengobatannya tadi terekam oleh si pria, terus mendesaknya supaya jujur apakah dia sempat memasuki TKP. Pria muda itu menjawab kalau dia hanya sempat membuka pintu saja. Besoknya, jaksa Cha dipertemukan langsung dengan pengacara Han Jun membahas kelanjutan pengadilan kedua. Suasana sedikit memanas setelah kedua belah pihak menyinggung perihal kasus masing-masing dan keduanya sama-sama optimis akan memenangkan persidangan. Di luar, akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa jaksa Cha adalah bekas murid pengacara Han Jun yang dikenal cerdas. Jaksa Cha kemudian memberi kode dengan menyebut nama wartawan Jo lalu pergi begitu saja. Dan benar saja, tak lama setelahnya Han Jun mendapat telepon dari Jo yang memintanya segera datang karena polisi dan pihak kejaksaan datang menggerebek tempatnya. Mereka merasa artikel yang dibuat Jo kemarin mengarah kepada pencemaran nama baik dan melanggar undang-undang jaringan komunikasi yang menjadi penghalang keadilan. Beruntung, Han Jun muncul tepat waktu sehingga dia segera mengamankan tempat tersimpannya data penting perihal kasus Woo Geom. Dengan alasan kalau tempat itu adalah miliknya dan kalau mereka kekeh ingin menggeledah tempat itu, maka Han Jun akan menuntut balik dengan tuduhan pencurian. Jadinya, penggeledahan itu terhambat dan tidak bisa diteruskan. 예, 맞습니다. 그거가 제 자리입니다. 대신에 남의 물건 불법으로 가져갔다고 내가 절도로. Malamnya, Han Jun dan Jo memutuskan makan-makan di kedai sebagai perayaan terbebasnya dari penahanan jaksa sembari menunggu seorang pengacara bernama Min Gyeong. Dia adalah teman wartawan Jo sekaligus junior Han Jun. Niat Min Gyeong menemui Han Jun dan Jo adalah untuk meminta pekerjaan karena setelah Han Jun berhenti di firma tempatnya bekerja, Min Gyeong mulai tak betah karena atasannya hanya menyuruh Min Gyeong menyalin berkas saja, bukannya bekerja sebagaimana tugas seorang pengacara. Wartawan Jo menyarankan bagaimana kalau Min Gyeong diberi tugas membujuk para saksi agar mau hadir di persidangan nanti. Mendengar hal itu, Min Gyeong sangat semangat, mengingat dulu dia pernah menjadi sales panci, jadinya kalau soal membujuk orang mah dia memang ahlinya. 좋네. Min Gyeong pun pergi menemui Ibu Sang-woo, membujuk agar dia bersedia menjadi saksi di pengadilan nanti. Awalnya, Ibu Sang-woo tetap menolak, namun setelah Min Gyeong berkata bahwa kebebasan Woo Geom sangat diharapkan bagi penderita penyakit yang sulit disembuhkan, akhirnya Ibu Sang-woo bersedia. Sebelum mengakhiri obrolan, Ibu Sang-woo memperlihatkan sebuah surat yang diam-diam dikirim oleh Woo Geom. Hal yang sama dialami juga oleh pasien bernama Song Tae-jin. Dia mendapat surat juga berupa surat ancaman. Jika para pasien tidak bersedia menjadi saksi, maka Woo Geom akan membocorkan rahasia penyakit yang diderita si pasien kepada publik. Ya, surat ancaman tersebut pastinya membuat Han Jun emosi. Dia mempertanyakan hal itu kepada Woo Geom karena meskipun para pasien telah disembuhkan oleh Woo Geom, namun tidak semua pasiennya memihak kepada Woo Geom dan bisa saja hal yang tak terduga terjadi di persidangan. Di waktu yang sama, jaksa Cha mendapat 2 nama pasien Woo Geom yang bersedia menjadi saksi. Diketahui kedua pasien yang telah sembuh itu mengidap penyakit polio dan kanker darah. Malamnya, Han Jun dan tim mengadakan pertemuan terlebih dahulu, berembuk mengatur strategi di pengadilan nanti. Jujur, Han Jun masih khawatir dengan surat yang diberikan Woo Geom untuk para saksi kemarin. Dia takut hal itu menghambat rencana mereka untuk memenangkan pengadilan.
Singkatnya, persidangan pun dimulai. Ibu Sang-woo memberi kesaksian kalau anaknya diobati oleh Woo Geom. Dia berkata saat itu Woo Geom menyuntikkan sesuatu ke tangan Sang-woo dan seketika Sang-woo merasa ngantuk lalu kepayahan sampai pagi. Ketika terbangun, Sang-woo langsung berteriak, bingung melihat kakinya bisa berdiri sempurna hingga sekarang. Kesaksian itu setidaknya memberi harapan bagi Woo Geom. 그때 상황 어쩌보다 두 발로 일어나 서 있었어요. 증인, 이 말이 사실이죠. 상우는 새 삶을 살게 된 것 같다 했어요. 검사, 반대 신문하세요. Giliran Jaksa Cha melontarkan balasannya, dia yakin kalau Sang-woo tidak pernah memeriksakan penyakitnya ke rumah sakit, mengingat biaya pemeriksaan polio sangatlah mahal. Makanya bisa jadi penyakit yang diderita Sang-woo bukanlah polio. Jaksa Cha kemudian mendatangkan ahli forensik untuk menjelaskan penyakit apa yang diderita Sang-woo. Si ahli forensik berpendapat penyakit polio itu memang sulit disembuhkan. Melihat Sang-woo begitu mudahnya sembuh, bisa dipastikan kalau Sang-woo tidak mengidap polio, melainkan segawa, penyakit yang mirip dengan polio tapi lebih ringan dari polio dan mudah disembuhkan. Kesaksian ahli forensik itu membuat pihak Woo Geom sedikit tersudut, ditambah lagi Tae-jin yang menjadi saksi kedua belum juga muncul. Padahal sebenarnya Tae-jin sudah berada di ruangan itu sejak tadi, hanya saja dia berada duduk di bangku penonton. Masalahnya, Jaksa Cha tiba-tiba memanggil Tae-jin sebagai saksinya, membuat Han Jun bingung mengapa Tae-jin malah berada di pihak Jaksa Cha. Ya, Tae-jin bersaksi kalau penyakitnya ternyata belum sembuh setelah diobati Woo Geom. Bahkan dia mengatakan kalau Woo Geom adalah penipu yang mengaku sebagai dokter. Entah apa yang terjadi pada Tae-jin, saat di luar pun dia tak memberi alasan kepada Han Jun. Dia tetap pada pendapatnya kalau penyakitnya masih belum sembuh. 이유가 뭡니까? 제가 뭘요? 저 다시 안 좋아지고 있다고요. Akhirnya, Woo Geom protes kepada Han Jun mengapa jalannya sidang jadi seperti ini. Han Jun menyalahkan Woo Geom karena tanpa sepengetahuannya Woo Geom mengirim surat ancaman kepada Tae-jin sehingga mengacaukan semuanya. Di waktu yang sama, Jaksa Cha diam-diam menemui Tae-jin menanyakan kebenaran kesaksian yang Tae-jin ucapkan tadi. Tae-jin berkata awalnya dia percaya kalau dia sudah sembuh total, dan untuk membuktikannya, Tae-jin sengaja pergi ke rumah sakit. Namun menurut dokter, kankernya ternyata belum sembuh dan Tae-jin yakin lambat laun Sang-woo juga akan mengalami hal yang sama seperti dirinya. Seketika, Jaksa Cha teringat perkataan Woo Geom sebelum ditangkap yang melarang pasiennya menerima perawatan dari dokter lain karena itu akan mengganggu metodenya dan berakibat pasien tidak akan pernah sembuh. Mungkin itulah alasan mengapa Sang-woo tetap pulih karena Sang-woo tidak pernah menerima perawatan dari dokter lain selain Woo Geom. Kembali ke mereka, Han Jun menganggap kalau Woo Geom telah menyangka saksi-saksinya sendiri, bagaimana Han Jun bisa percaya lagi kepada Woo Geom kalau Woo Geom bertindak semaunya. Woo Geom juga menyalahkan Han Jun. Dia hanya ingin membuktikan kemampuannya mengobati orang yang menderita, tapi mengapa Han Jun tidak bisa menyampaikannya kepada hakim dengan baik. Han Jun penasaran mengapa Woo Geom bersikeras ingin mempraktekkan pengobatannya. Woo Geom menjawab bahwa dia memang memiliki obatnya. Besoknya, Jaksa Cha ditemui ayahnya, meminta agar Jaksa Cha keluar dari kejaksaan lalu mengelola perusahaannya. Tapi Jaksa Cha menolak, dia lebih senang bekerja sebagai jaksa, menegakkan hukum, dan memasukkan penjahat ke dalam penjara. Sebenarnya ayahnya sih gak apa-apa jika itu memang pilihan anaknya, dia hanya tidak senang kalau anaknya menangani kasus yang sekarang. Di lain sisi, Han Jun menemui Jae-hee, memintanya untuk meneliti catatan rekam medis para pasien yang berhasil sembuh setelah diobati Woo Geom. Akan tetapi, Jae-hee malah marah kenapa Han Jun bisa mempercayakan kesembuhan anaknya pada Woo Geom, padahal jelas-jelas Woo Geom seorang pembunuh. Lagian, mereka juga baru saja kena tipu, tapi kini malah membela seorang pembunuh.
Malamnya, Jaksa Cha menonton sebuah acara tanya jawab dari narasumber seorang anggota dewan bernama Baek Sanghua. Kebetulan, Sanghua merupakan mantan jaksa yang dulu sempat menghukum mati seorang pembunuh. Dalam wawancaranya, dia membahas dukungannya terkait hukuman mati buat Woo Geom, yang mana itu ternyata adalah siasat Jaksa Cha dan Direktur Oh untuk memanfaatkan Sanghua sebagai anggota dewan dalam kampanyenya. Mengingat orang-orang saat ini sangat menginginkan Woo Geom dihukum mati, jadinya jika publik tahu Sanghua pro kepada mereka, elektabilitasnya pasti akan naik. Yang paling membuat Han Jun geram adalah Sanghua menyinggung soal kehidupannya yang bercerai dengan istrinya serta keluar dari firma hukum yang selama ini menaunginya. Menurut Sanghua, bagaimana Han Jun bisa menyelamatkan seorang penjahat kalau kehidupannya saja amburadul jika tai? Mendingan Han Jun mundur saja dari sekarang. Wawancara itu disiarkan hampir di seluruh media, bahkan viral, tapi Han Jun nyantai aja, toh pemberitaan ini tak akan mempengaruhi jalannya persidangan. 이거 쓰지 마. 그건 재판에 아무 지장 없어. 구석에서만 아주 연병을 해요. Di waktu yang sama, Jaksa Cha diundang makan siang oleh Sanghua bersama sekretarisnya yang udah senior bernama Pyo Kang-won. Dia adalah orang yang merancang konsep siaran Sanghua kemarin malam. Nah, saat Sanghua keluar sebentar untuk menerima telepon, Jaksa Cha protes kepada Kang-won, yang mana sebenarnya Jaksa Cha tidak menyukai pembahasan yang disiarkan kemarin dikarenakan Sanghua menyinggung latar belakang Han Jun, pengacara yang membela Woo Geom. Jadinya, publik kini malah berfokus kepada Han Jun, bukan pada hukuman mati Woo Geom. Kang-won beralasan kalau itu adalah strategi siaran, semua mengambil porsinya masing-masing. Meskipun begitu, Jaksa Cha tetap tak bisa menerimanya. Bagaimanapun juga isu ini muncul karena kasus Woo Geom dan dirinya adalah jaksa yang menanganinya. 아무래도 여자분이셔서 소소한 거에 예민하신 것 같아요. 각자 떠서 먹자는 얘기라고. 이유겸 때문에 생긴 이슈고 내가 이유겸 담당 검사라고! Malamnya, tim Han Jun baru tahu ternyata para korban yang dibunuh Woo Geom adalah para pelaku kriminal. Hal ini Jaksa Cha tak mungkin tidak mengetahuinya. Untuk itu, mereka jadi kepikiran bagaimana kalau mereka merilis kembali sebuah artikel merubah kata korban menjadi pelaku. Mereka sadar perbuatan ini tak akan merubah hasil persidangan, tapi setidaknya bisa menggerakkan hati masyarakat. Singkat cerita, persidangan berikutnya dimulai. Pengacara Han Jun mengajukan 3 barang bukti dalam persidangan. Yang pertama, sebuah data riset obat penyembuh oleh terdakwa yang diajukan ke kompetisi grup medis global Chaeum. Dan hasilnya, terdakwa Woo Geom mendapat penilaian tinggi dari tim peneliti Chaeum. Sayangnya, mimpinya harus terkubur saat Woo Geom mengalami kecelakaan tabrak lari oleh Gyeong Chan, yang mana Gyeong Chan malah tidak mendapat hukuman setelah menabrak Woo Geom dengan alasan efek kejiwaan. Beberapa bulan kemudian, Gyeong Chan kembali melakukan hal yang sama. Kali ini korbannya seorang anak kecil, bahkan tidak dapat terselamatkan. Untuk bukti yang kedua, ini ada kaitannya dengan Gyeong Chan yang menjadi salah satu korban Woo Geom. Korban yang dibunuh Woo Geom ternyata orang yang memiliki riwayat kriminal yang dibiarkan berkeliaran. Jadi bisa dibilang, terdakwa hanya menjadikan para penjahat keji sebagai sasarannya untuk dijadikan peneliti obatnya, bukan orang tak bersalah. Masalahnya, semua argumen yang dikemukakan oleh si pengacara belum terbukti hasilnya. Sampai saat ini terdakwa belum memperlihatkan hasil obat penyembuh yang katanya sedang dia kembangkan. Dan memang Han Jun menjadikan obat penyembuh itu sebagai bukti yang ketiga, yakni darah yang ada di tubuh Woo Geom, yang mana darah tersebut dapat bermutasi sebagai sel penyembuh. Tentunya darah itu tidak bisa disuntikan secara langsung kepada manusia, tapi sel yang aman bisa dikembangbiakan. Awalnya Han Jun juga tidak percaya, sampai Woo Geom meminta Han Jun untuk menemui pasien-pasien yang telah disembuhkannya agar Han Jun percaya pada apa yang dia katakan.
Untuk memastikan kebenarannya, kemarin malam Han Jun meminta timnya agar menyerahkan data riset darah Woo Geom ke Jae-hee biar dia yang memeriksanya karena dia seorang dokter. Setelah melakukan pemeriksaan, Jae-hee menjelaskan bahwa darah Woo Geom memiliki metode sel somatik sehat, bisa menyembuhkan sel rusak secara mandiri. Bisa dibilang, ini merupakan metode pengobatan terideal, berpotensi menjadi obat bagi dirinya dan orang lain. Hal itu membuat semua orang yang ada di persidangan terkejut dengan fakta tersebut. Tapi jaksa Cha tak kehabisan akal, dia menyinggung soal apa yang dilakukan Woo Geom. Meskipun darah terdakwa adalah obat penyembuh, tapi mereka tak bisa mengabaikan kalau faktanya Woo Geom adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap 17 orang. Pengacara Han Jun menyela kalau dari awal dirinya memang tidak pernah menyangkal fakta kejahatan yang dilakukan terdakwa, tapi kesempatan ini memperlihatkan bahwa terdakwa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit parah. Untuk itu, besar harapan Han Jun agar di persidangan berikutnya, hakim bersedia mengizinkan terdakwa melakukan pengobatannya secara langsung di hadapan semuanya. Permintaan itu membuat jaksa Cha tak tenang, ditambah lagi hakim memutuskan untuk menunda persidangan sembari mempertimbangkan keinginan terdakwa. 금일 공판을 휴정하겠습니다. Hanya saja, Han Jun masih penasaran siapa yang mengambil buku catatan medis itu. Karena baik dari kepolisian ataupun kejaksaan, tidak ada yang tahu perihal buku catatan tersebut. Kalau memang kejaksaan telah menyita buku itu, berarti jaksa Cha telah menutupinya agar bisa menghukum Woo Geom, atau bisa jadi ada sesuatu yang ditutupi Woo Geom dan jaksa Cha dari Han Jun. 변호사님 지금 저를 의심하시는 거예요? Jaksa Cha sendiri sengaja mengadakan jumpa pers. Dia mengungkapkan bahwa dia akan tetap berusaha menghukum pelaku pembunuhan. Karena bagaimanapun, tindak pidana pembunuhan tidak mengenal pengecualian meskipun si pelaku dikatakan telah menemukan obat penyembuhan. Menegaskan kalau pengadilan adalah tempat membuktikan kejahatan, bukan tempat untuk membuktikan kemampuan si terdakwa. Direktur O sependapat dengan jaksa Cha, dia tidak setuju jika dalam persidangan diadakan sebuah pengobatan. Meskipun sebenarnya jaksa Cha masih kepikiran dengan perkataan Woo Geom soal larangan adanya campur tangan dokter lain dalam pengobatannya. Pernyataan itu sama persis dengan yang dialami Tae-jin, salah satu pasien Woo Geom yang tak kunjung sembuh karena setelah mendapat pengobatan dari Woo Geom, dia malah memeriksakan ke dokter lain. Jaksa Cha kemudian menanyakan metode penyembuhan ini kepada detektif Gong karena para reporter mulai mempertanyakan hal ini kepadanya. Dia berpikir mungkin ada orang lain yang membantu Woo Geom baik dalam metodenya ataupun dalam obatnya. Detektif Gong kemudian membuka CCTV di sekitaran lokasi penangkapan Woo Geom. Ternyata memang ada seorang pria yang muncul di sana. Tapi karena kondisinya gelap, Detektif Gong tak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Jaksa Cha lalu meminta Bang untuk memeriksa daftar orang yang menjenguk Woo Geom selama ditahan dan mengumpulkan rekaman CCTV radius 500 meter dari lokasi tempat Woo Geom. Tak lupa riwayat komunikasi Woo Geom selama 3 tahun ke belakang. Di sisi lain, wartawan Jo sangat senang karena uploadan artikelnya berhasil ditonton sebanyak 2 juta lebih. Akan tetapi, bukan perkara itu yang dipikirkan Han Jun. Dia masih penasaran, mungkinkah pihak kejaksaan sudah mengetahui kemampuan Woo Geom lebih dulu daripada Han Jun? Karena di TKP yang hilang hanya buku catatan penelitian. Jika pihak kejaksaan tidak terlibat dengan hilangnya buku catatan itu, pastinya ada orang lain yang mengetahui kemampuan Woo Geom. Han Jun teringat saat Woo Geom berkata kalau dokternya lah yang membantu Woo Geom kalau di dalam darahnya ada reaksi mutasi yang baru. Han Jun pun segera menghubungi dokter yang merawat Woo Geom waktu itu. Ini dia orang yang merawat Woo Geom, namanya Profesor Han Sang-ho. Si profesor berkata kalau itu hanya dugaan saja, bukan sebuah kepastian.
Mengenai pengobatan yang dilakukan Woo Geom yang menyuntikkan serum darah ke tubuh manusia, itu sangat mustahil dan bila katanya pasiennya sembuh, itu adalah kebohongan. Karena metode pengobatan darah yang Woo Geom sebutkan belum sampai ke tahap uji klinis dan untuk seorang mahasiswa kedokteran biasa bisa menemukan obat penyembuh secara sendirian, itu sesuatu yang tidak mungkin. Setelah mendapat jawaban seperti itu, Han Jun memutuskan pergi, namun dia tak sengaja melihat sebuah mobil yang terlihat mencurigakan terparkir di depan rumah Sang Ho. Di tempat lain, Jaksa Cha mendapatkan catatan forensik Woo Geom yang menyatakan bahwa sampel darah tersangka secara ilmiah tidak terbukti dapat menyembuhkan. Dan catatan itu akan digunakan Jaksa Cha untuk menghukum mati terdakwa. Pengacara Han Jun meminta sedikit keringanan hukuman karena bagaimanapun terdakwa juga pernah mengalami tindakan kriminal dari korbannya. Sehingga dia memutuskan mengadakan penelitian obat penyembuh. Han Jun berharap agar hakim ketua mengizinkan pihak terdakwa mengadakan sebuah demonstrasi pengobatan. Alhasil, hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan ini sementara waktu dan akan memberitahukan hasil keputusannya di persidangan berikutnya. Di sisi lain, Detektif Gong mulai menelusuri jalan menuju tempat penelitian Woo Geom setelah mencurigai adanya seseorang yang membantu Woo Geom dalam pengobatannya. Dia bertanya kepada warga sekitar yang mengarahkannya ke sebuah apartemen. Dan setelah membuka salah satu kamarnya, terdapat sosok mayat yang memiliki luka sayatan di bagian lehernya. Sementara di pengadilan, mereka melanjutkan persidangan. Hakim ketua membacakan perbedaan analisis oleh pihak kejaksaan dan pihak terdakwa, lalu menilainya berdasarkan hak serta kepentingan masyarakat. Dan hasilnya adalah hakim menolak pihak terdakwa untuk melakukan demonstrasi medis, sebaliknya terdakwa kini dijatuhi hukuman mati. Hal itu tentunya membuat Jaksa Cha sumringah. Setelah persidangan selesai, pengacara Han Jun menemui hakim ketua mempertanyakan keputusannya barusan karena dengan begitu hilanglah harapan bagi orang-orang yang mengidap penyakit parah. Si hakim hanya meninjau dari apa yang diperbuat terdakwa, yakni membunuh 17 orang. Di tempat lain, Direktur Oh mencari Jaksa Cha untuk menanyakan sesuatu, tapi Jaksa Cha sedang tidak ada di tempatnya. Karena Jaksa Cha sedang mendatangi TKP untuk melihat kondisi korban pembunuhan yang telah ditemukan Detektif Gong sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk, hanya menemukan sebuah foto korban sedang bersama Profesor Sang Ho. Setelah itu, Jaksa Cha bertemu dengan Kepala Oh. Kepala Oh berkata jika Han Jun mengajukan banding, maka hakim yang akan menanganinya merupakan teman seangkatannya di pusat pelatihan. Jadi, Jaksa Cha gak usah khawatir perihal kasus ini. Pokoknya kali ini dia akan mengalahkan pengacara Han Jun. Karena bagaimanapun juga, menurutnya hak masyarakat bukanlah menerima pengobatan, tapi mendapat perlindungan. Tak tahu kalau di sosial media, hampir 75% publik menginginkan demonstrasi Woo Geom dilakukan, meskipun Woo Geom telah dijatuhi hukuman mati. Membuat Jaksa Cha kelabakan. Hal itu Han Jun sampaikan kepada Woo Geom dan ini sesuai dengan prediksinya. Makanya nanti dalam banding dia akan berusaha meminta hakim agar demonstrasi pengobatan dilakukan. Sulit sih pastinya karena hakim banding yang akan menangani kasus ini adalah rekan seangkatan Kepala Oh, tapi Han Jun akan bersiap dengan rencana cadangan. 의료시험을 안 하면 우리도 대책을 세워야지. Singkatnya, Detektif Gong memberitahukan hasil identifikasi mayat yang ditemukan kemarin pada Jaksa Cha. Mayat tersebut namanya Song Min Soo yang bekerja di Jinam. Dia berasal dari Institut Chaem, sama seperti Profesor Sang Ho, orang yang merawat Woo Geom saat koma. Selain sebagai peneliti senior di kompetisi yang diikuti Woo Geom, dia jugalah yang memberi nilai tinggi untuk Woo Geom setelah mundur dengan Sang Ho.
Mereka berdua mendirikan tempat bernama Institut Riset Jinam. Ada kemungkinan dia terus berkomunikasi dengan Woo-gyom saat di sana. Besoknya, Jak Sacha mendatangi tempat yang dimaksud. Dia mencari ruangan yang dipakai Min-soo di lantai 4. Hanya saja, pintu ruangannya dalam keadaan digembok. Tak berapa lama muncul seorang pria berjalan melewatinya menuju lantai atas. Jak Sacha baru tersadar kalau lantai 4 adalah lantai terakhir. Jak Sacha segera menghubungi detektif Gong, memintanya untuk memeriksa pria mencurigakan itu di setiap CCTV. Malamnya, seorang sipir memindahkan Woo-gyom dari sel isolasi ke sel biasa disatukan bersama 3 narapidana lain. Masalahnya, di antara mereka ada adik Jae-guang, korban terakhir Woo-gyom yang mati kehabisan darah. Sehingga saat Woo-gyom tertidur, adik Jae-guang berniat melancarkan balas dendamnya. Dia akan menusuk Woo-gyom menggunakan besi tajam. Beruntung, Woo-gyom keburu bangun sehingga dia dapat melawan. Hal itu membuat mereka panik, apalagi Woo-gyom coba mengambil besi yang menancap di tubuh temannya itu, lalu berniat melawan balik, tapi... Woo-gyom segera dilarikan ke rumah sakit, dan setelah siuman, dia meminta si dokter untuk memanggil Profesor Han Sang-ho. Masuknya Woo-gyom ke rumah sakit sampai ke telinga Han-jun, tapi Han-jun gak khawatir karena itu memang rencana mereka berdua. Jadi kemarin saat Han-jun mengatakan kepada Woo-gyom bahwa demonstrasi di sidang banding sepertinya tidak akan terlaksana karena hakim yang menanganinya adalah rekan kepala Oh. Di sana Han-jun akan menerapkan rencana kedua, yaitu membuktikan penyembuhan Woo-gyom tanpa melalui persidangan. Artinya, Woo-gyom memerlukan seorang pasien. Han-jun yang tahu kalau Woo-gyom akan dipindahkan ke sel biasa, meminta Woo-gyom untuk memilih napi yang akan menjadi korbannya. Woo-gyom rela melakukan rencana Han-jun karena dia lebih rela dihukum mati, tapi orang-orang mempercayai tentang pengobatannya. 이게 계획은 알겠는데요. 저한테 맞게 각색을 좀 해볼게요. 지금 재판 중이야. 제 존재만 증명되면 아무 의미 없습니다. Sekarang, giliran Han-jun bersama wartawan Jo mendatangi rumah sakit melihat kondisi Woo-gyom. Dokter memberitahu alasan Woo-gyom pingsan adalah karena gejala syok akibat pendarahan. Untungnya, Profesor Han Sang-ho datang sesuai permintaan Woo-gyom. Woo-gyom mentransfusi darahnya kepada napi yang mengalami pendarahan internal hebat akibat terkena tusukan. Hal di luar Nurul terjadi saat napi itu tiba-tiba normal kembali, bahkan kerusakan kornea bawaannya pun ikut sembuh dan pulih dalam hitungan beberapa jam saja. Sukar dipercaya pemirsa, si dokter sebenarnya gak mau percaya, tapi dia melihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Setelah itu, pengacara Han-jun menghadiri pertemuan sebelum sidang banding digelar bersama Jak Sacha dan hakim teman kepala Oh namanya Choi Seok-mun. Seperti kesepakatan di persidangan awal, demonstrasi terdakwa tidak akan dilaksanakan. Pihak terdakwa hanya diperbolehkan menyampaikan bandingnya saja. Tentunya hal itu merugikan pihak terdakwa. Namun setelah Han-jun memperlihatkan berita perihal keberhasilan Woo-gyom menyembuhkan seorang napi, Hakim Seok-mun nampaknya akan berpikir ulang dan ekspresi Jak Sacha hanya terdiam tak percaya. Ditambah lagi saat pulang, kepala Oh menghubungi Jak Sacha menanyakan kebenaran itu sambil marah-marah. Jak Sacha menegaskan kalau dia akan berhasil menanganinya bagaimanapun caranya, karena dari awal Jak Sacha lah yang menyanggupi menangani kasus ini, jadinya dia tidak boleh lengah hanya karena pemberitaan seperti itu. 최근에 벌어진 피고인 이우겸의
인의 의술적 치료 능력에 대한 검증이 필요하다고 Kemudian, Jaksa Cha menanyakan secara detail perihal kasus ini kepada bawahannya, yaitu Bang dan Hyein. Mereka menjawab kalau saat di rumah sakit, Wogiom-lah yang meminta Profesor Han Sang-ho untuk menemuinya dan mentransfusi darahnya kepada napi itu. Dia adalah ahli medis dari Institut Riset Medis Jinam, dan saat Jaksa Cha melihat daftar orang yang terekam CCTV di tempat Wogiom, memang benar ada nama Han Sang-ho di sana. Berarti beliau memang ada hubungannya dengan Wogiom. Jaksa Cha terlihat bingung, ditambah lagi Kang Won, si sekretaris anggota Dewan Sanghua muncul, membuatnya sedikit terpojok. Di luar dugaan, kedatangan Kang Won ke sana ternyata bukan untuk mengolok-olok Jaksa Cha, melainkan memberitahukan perihal fakta hubungan antara Wogiom dan Hanjun. Ya, saat Wogiom koma, Profesor Sang-ho menjadikannya sebagai manusia eksperimen dalam penelitiannya, sehingga mutasi darah Wogiom berbeda. Hanjun mati-matian membela Wogiom karena demi menyelamatkan putrinya yang kini dirawat di rumah sakit. Dan fakta yang menarik adalah ternyata Hanjun berniat mendaftarkan nama putrinya sebagai pasien untuk demonstrasi penyembuhan Wogiom. Hanya saja Kang Won memperingati Jaksa Cha agar tidak mencari tahu lebih dalam perihal kasus ini, cukup sampai kasus Wogiom saja. Karena jika Jaksa Cha menguliknya sampai dalam, itu akan membuat Jaksa Cha celaka. Malamnya, Hanjun dan wartawan Jo berniat menemui Profesor Sang-ho. Hanya saja rumahnya dalam keadaan gelap dan pagarnya juga dikunci. Hanjun teringat saat dia melihat mobil mencurigakan terparkir di depan rumah Sang-ho. Dia yakin alasan Sang-ho bersembunyi adalah untuk menghindari orang yang mengincarnya, namun entah siapa. Karena penasaran, Hanjun pun menemui Wogiom yang telah kembali sebagai tahanan, lalu menanyakan perihal Sang-ho. Wogiom menjawab kalau Profesor Sang-ho adalah peneliti gagal, dia tidak ada hubungannya dengan Wogiom, jadi sebaiknya Hanjun gak usah menghiraukan beliau dan fokus pada demonstrasi penyembuhan yang akan dilakukan Wogiom. 혹시 한 교수가 머물 만한 거처지 알아? 우리 한 교수 신경 쓰지 말고 의료 시험 끝내 좀 해야죠. Saat pulang, Hanjun dicegat oleh Jaksa Cha untuk mengkonfirmasi perihal penyakit Minso. Dan jika benar adanya, berarti Hanjun telah mengesampingkan hukum demi seseorang. Padahal, jika Hanjun mau berusaha, penyakit Minso dapat disembuhkan tanpa bantuan Wogiom. Hanjun membalas, lalu bagaimana dengan Jaksa Cha sendiri? Hanjun tahu kenapa Jaksa Cha sangat ingin menangani kasus ini karena dia mengejar reputasi saja. Tapi bukan itu yang Hanjun pikirkan saat ini. Sebenarnya dia juga tak sudi jika harus membela pembunuh itu, tapi saat mendengar kalau Wogiom dapat menyembuhkan penyakit Minso, dia terpaksa membelanya tak peduli dengan tanggapan publik. Jadi, jika Jaksa Cha ingin menghentikan dirinya, lawanlah di pengadilan nanti. Jujur, dalam hati yang paling dalam, Hanjun ingin melihat Jaksa Cha yang menang. 네가 나를 재판에서 이기면 되잖아. 차라리 네가 이겼으면 좋겠다. Besoknya, Hanjun dan Jae-hee tinggal menunggu hasil peserta yang akan menjadi pasien demonstrasi, berharap Minso-lah yang akan terpilih. Begitupun wartawan Jo dan Min Gyeong, mereka berdua juga menunggu pengumuman itu. 인의 자녀가 유력하게 거론되고 있다고 하죠. Akan tetapi, harapan Jae-hee pupus saat mantan suaminya mengabari kalau Minso tidak terpilih sebagai pasien untuk demonstrasi penyembuhan Wogiom. Begitupun Hanjun keluar dari gedung pengadilan dengan memikul rasa bersalahnya. Di lain sisi, massa yang menginginkan Wogiom dihukum mati menggelar demo di depan rumah sakit tempat demonstrasi penyembuhan akan dilaksanakan. Mereka melempari Wogiom meskipun Wogiom memberi hormat kepada mereka. Di dalam, Wogiom bersiap melakukan penyembuhan kepada pasien yang mengidap penyakit kanker anak stadium lanjut, dengan disaksikan oleh pihak dari pengadilan serta orang tua pasien.
Wugiom kemudian mengambil darah mutasinya sendiri lalu menyuntikkannya kepada pasien itu. Singkatnya, mereka terlihat sedang menunggu hasil perkembangan pasien, begitupun Jaksa Cha. Namun tiba-tiba dia dihubungi detektif Gong yang memberitahukan hasil sidik jari yang tertinggal di pipa gedung itu. Ternyata pria yang Jaksa Cha kejar kemarin adalah orang yang sudah terdaftar di basis data kepolisian, namanya Shin Ho Chang, berumur 34 tahun. Dia memiliki riwayat kriminal yaitu penyerangan fatal, penipuan, ancaman, pemerasan, pembunuhan, pencurian emas, hingga pencurian cangcut. Anehnya, sebegitu banyak daftar kriminal yang Ho Chan lakukan, dia hanya mendapat hukuman percobaan dari 4 tahun menjadi 2 tahun penjara. Dan yang membuat Jaksa Cha kaget adalah ternyata jaksa yang menuntut Ho Chang adalah kepala Oh Hyun Diuk, atasannya sendiri. Sontak saja, Jaksa Cha teringat perkataan kepala Oh yang menolak demonstrasi medis Wugiom. Dan setelah diselidiki, akhirnya Jaksa Cha menemukan sebuah kasus di kejaksaan. Di situ tertulis Jaksa Oh Hyun Diuk ternyata pernah menangani sebuah kasus perihal pelanggaran hukum medis di pengadilan distrik Guam. Yang mana terdakwa pertamanya adalah Ho Chang dan terdakwa kedua adalah Han Sang Ho. Alasan kepala Oh menangguhkan tuntutan karena katanya bukti yang ada tidaklah cukup. Fakta itu membuat Jaksa Cha tercengang, pantas saja saat itu Kang Won memperingati dirinya agar tidak menguliknya lebih dalam karena rupanya atasannya sendiri terlibat dalam kasus tersebut. Singkatnya, setelah beberapa jam menunggu, akhirnya kondisi pasien memperlihatkan sebuah progres yang menakjubkan. Perkembangan itu pun langsung disiarkan di TV, membuat semua orang yang menonton terheran-heran. Sekaligus, hasil tersebut membuat hakim diperkirakan akan semakin sulit memvonis terdakwa. Nah, dalam keadaan senang, tiba-tiba Han Jun CS kedatangan 2 tamu pria tak dikenal, yang mana salah satunya mengaku sebagai ketua pusat medis Chaem, namanya Jong Su, dan satu bawahannya disebut Direktur An. Tujuan Jong Su menemui Han Jun adalah memberitahu kalau Chaem ingin membuat obat penyembuh dari darah Wugiom. Dan Jong Su meminta Han Jun untuk membujuk Wugiom agar bersedia mengembangkan obatnya di sana. Jika Han Jun berhasil membujuk, pihak Chaem akan mengobati Min So secepatnya tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Entah Han Jun setuju atau tidak, yang jelas keberhasilan demonstrasi Wugiom itu membuat tanggapan publik kini berbalik menjadi tanggapan positif. Bahkan media asing menjadikannya berita utama. Membuat tim Han Jun tak menyangka, bahkan kini Han Jun sendiri jadi buruan para wartawan. Di sisi lain, Jaksa Cha menghadiri undangan pertemuan anggota Dewan Sanghua berikut si Kang Won dan Direktur Oh. Mereka mempertanyakan jalannya persidangan yang semakin sini semakin memperlihatkan penurunan. Jaksa Cha menjawab, meskipun masyarakat terpengaruh pada hasil pengobatan yang dilakukan Wugiom, namun pastinya ada masanya di mana mereka merasa khawatir akan efek samping obat tersebut. Dan di momen itulah Jaksa Cha akan bergerak memanfaatkan kekhawatiran mereka. 참, 의원님 아랫사람이 아닙니다. Sementara itu, di depan gedung persidangan, orang-orang yang demo kini terpecah menjadi 2 kubu. Ada massa yang ingin Wugiom tetap dihukum mati, ada juga yang tidak. 긴장감은 시간이 흐를수록 높아지고 있습니다. Singkatnya, persidangan terakhir kasus Wugiom pun dilaksanakan, di mana Jaksa Cha berkata, meskipun kemarin Wugiom terbukti menyembuhkan seorang anak, itu bisa saja sebuah kebetulan, karena buktinya pria bernama Chang Se, pasien yang diselamatkan saat penangkapan, lalu Tae-jin, pasien yang menjadi saksi di pengadilan sebelumnya, terbukti penyakit mereka berdua tak kunjung sembuh dan malah semakin parah. Jadi, jaksa penuntut tetap meminta hakim agar menjatuhkan hukuman mati pada Wugiom.
Han Jun lalu mengutarakan pembelaannya. Alasan mereka berdua tak kunjung sembuh karena mereka berdua melakukan perawatan lagi pada dokter lain. Jadinya, metode penyembuhan Woo-geom tidak stabil yang menyebabkan tidak sembuhnya penyakit yang diderita si pasien. Berbeda dengan anak kecil kemarin contohnya, dia sekarang pulih total berkat Woo-geom. Jadi, Han Jun berharap hakim menangguhkan hukuman mati terdakwa diganti dengan hukuman pelayanan kepada masyarakat yang sakit. Anggap saja sebagai penebus dosa-dosa terdakwa. 그토록 꿈꿔 살아갈 수 있는 명백한 사실입니다. 불치병으로 고통받는 환자들을 위해서 법의 본질이라고 생각합니다. Kemudian, setelah hakim mendengar pernyataan-pernyataan dari penuntut dan pembela, dia pun sudah menimbang keputusan terbaik. Dan hasilnya adalah hukuman mati buat Woo-geom ditangguhkan, diganti dengan hukuman pelayanan kepada masyarakat seumur hidup berupa tindakan medis. Jika suatu saat Woo-geom terbukti tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka hukuman mati akan kembali berlaku. Dengan hasil pengadilan yang tidak sesuai dengan harapan, Jaksa Cha pun saat ini tidak bisa memberi tanggapan kepada para reporter yang menyerbunya. Lain halnya dengan Han Jun. Setelah memenangkan kasus tersebut, kini reputasinya sebagai pengacara handal dalam menangani kasus kontroversial menjadi tak terkalahkan. Sementara Woo-geom berencana akan ditempatkan di pusat medis Cha-eum, fasilitas isolasi negara yang dilengkapi tim medis dan personil keamanan terbaik. Jong-soo sebagai pimpinan grup medis Cha-eum pun memberi tanggapan. Dia berkata bahwa Cha-eum akan mendonasikan fasilitas penampungan agar Woo-geom dapat merawat pasien di pusat perawatan tersebut. Sang Hwa sebagai anggota dewan yang mendukung hukuman mati Woo-geom sekarang mendatangi gedung Majelis Nasional untuk membahas bersama menteri lain perihal bagaimana menanggapi masalah ini. Para menteri sepakat agar mendukung saja keputusan pengadilan, meskipun Sang Hwa tetap tidak setuju jika vonis hukuman mati Woo-geom ditangguhkan. Di tempat lain, akhirnya Jaksa Cha dipindah tugaskan oleh Kepala Oh ke Nam-hae. Alasannya tentu saja karena Jaksa Cha gagal memenangkan kasus yang ditanganinya. Besoknya, Han Jun memberitahu Woo-geom perihal dirinya yang akan ditempatkan di pusat medis Cha-eum agar Woo-geom dapat menyembuhkan banyak orang yang mengidap penyakit berat di sana. Hanya saja, sebelum ke sana, Woo-geom ingin membayar janjinya, yaitu mengobati Min-so sebagai rasa terima kasihnya kepada Han Jun karena telah mempercayai Woo-geom. Membuat Han Jun merasa terharu. Hasil keputusan sidang kemarin membuat Sang Hwa kecewa mendatangi pusat Cha-eum, protes kepada Jong-soo kenapa Cha-eum mau menampung Woo-geom yang notabene seorang pembunuh. Jong-soo menjawab kalau di zaman sekarang tidak usah menilai orang dari status pembunuh atau bukan, karena yang kita butuhkan adalah uang, bukan jabatan seperti yang Sang Hwa incar. Jadi, lebih baik Sang Hwa gak usah mengganggu Woo-geom lagi, mendingan mari kita kembangkan obat darinya, karena hanya itu yang dapat menghasilkan uang. 혐오보다 사랑, 권력보다는 앞으로 이유겸 건들지 마시고 착한 일도 하고 돈도 벌고. Woo-geom kini resmi dipindahkan ke tempat riset Cha-eum. Dia diberi fasilitas dan mendapat penjagaan yang ketat. Di rumah sakit, Han Jun jujur kepada Jae-hee kalau sebelumnya Jong-soo telah menemui Han Jun, memintanya untuk membujuk Woo-geom agar mau mengembangkan obatnya dengan tawaran mengadakan perawatan bagi Min-so tanpa menunggu daftaran terlebih dahulu. Tapi Han Jun kurang setuju karena dianggap cara itu ilegal. Jelas dong Jae-hee marah karena baginya keselamatan Min-so lebih utama. Ditambah lagi kondisi Min-so saat itu semakin memburuk, yang mana mata Min-so kini memperlihatkan gejala buruk, dia tidak bisa melihat. 준이. 민서야. 너 진짜로 아빠가 안 보여?
Nah, karena pengadilan telah selesai, Min Giong memutuskan pergi dari kantor karena dari awal niatnya hanya ingin membantu Han Jun dan Jo dalam menangani kasus Woo Geom saja. Akan tetapi, wartawan Jo mencegahnya karena dia yakin jaksa Cha tidak akan semudah itu menyerah. Pastinya dia akan terus berusaha agar vonis hukuman Woo Geom dibatalkan. Lagi pula, ada kasus yang belum mereka pecahkan, yaitu masalah hubungan Woo Geom dengan Profesor Sang Ho. Selain itu, pelaku pembunuhan Min Soo juga belum ditangkap, dan yang terpenting adalah wartawan Jo merasa penasaran dari mana Cha Eum mendapat uang sebesar itu untuk menampung Woo Geom. Bukankah sebaiknya mereka menyelidiki masalah itu terlebih dahulu? Sebagai langkah awal, Jo sudah membuat artikel perihal riwayat hidup Woo Geom dari kecil hingga saat ini agar publik merasa penasaran untuk mengungkitnya. Jo mengajak Min Giong untuk mengungkap kasus ini bersama-sama dengan imbalan upah dibagi dua. 콜차 봐봐. Di tempat lain, jaksa Cha menemukan informasi bahwa Profesor Sang Ho telah sengaja menjadikan Woo Geom eksperimen manusia tanpa persetujuan objek. Dan dia ternyata dibebaskan tanpa dakwaan oleh Direktur Oh dan juga anggota Dewan Sanghua saat mereka masih menjadi jaksa. Apakah ada orang yang mendalangi mereka sesuai apa yang dikatakan Kang Won? Nah, saat jaksa Cha melamun memikirkan masalah ini, tiba-tiba kedua anak buahnya memanggilnya. Mereka berpamitan karena rupanya setelah jaksa Cha dimutasi, mereka juga kena imbasnya dan dimutasikan ke atasan jaksa lain. Setelah itu, jaksa Cha menemui Direktur Oh mengkonfirmasi perihal kasus antara hubungan Profesor Sang Ho dengan Woo Geom. Namun, Direktur Oh malah tidak mau membahasnya dengan alasan kalau sidangnya pun sudah selesai, jadinya masalah itu tak usah diungkit lagi. Nah, desas-desus soal jaksa Cha yang mulai mengorek kasus Profesor Sang Ho ternyata sampai ke telinga Jong Soo, yang mana akhirnya dia memerintahkan Direktur An untuk segera mencari keberadaan Sang Ho hidup atau mati. Tanpa pikir panjang lagi, Direktur An segera mencari Sang Ho ke sebuah hotel. Sang Ho yang udah menyadari itu terlebih dahulu kabur keluar lewat jendela hotel. Akan tetapi, meskipun Direktur An kehilangan Sang Ho, tapi dia tak sengaja menemukan buku merah milik Woo Geom, buku yang berisi proyek pengembangan obat baru. Di tempat lain, para investor pengembangan obat baru di Cha Eum mulai protes kepada Jong Soo di sebuah pertemuan karena obat penyembuh yang dijanjikan Jong Soo belum juga diproses. Jong Soo coba menjelaskan situasi internal yang membuat obatnya belum juga bisa dibuat. Hanya saja di akhir pertemuan, kita diperlihatkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata pimpinan tertinggi Cha Eum bukanlah Jong Soo, melainkan ada seseorang lagi yang masih belum diperlihatkan sosok wajahnya. Sementara itu, Han Jun terus didatangi para wartawan meskipun sidangnya sudah selesai. Di saat bersamaan, jaksa Cha muncul memberi info soal kasus Han Sang Ho yang melibatkan Direktur Oh. Dia mengajak Han Jun untuk mencari tahu perihal masalah itu karena kasus tersebut melibatkan Woo Geom. Sebelum pergi, jaksa Cha melihat sebuah pengumuman bahwa Cha Eum melakukan sistem undi untuk mendapat operasi dari Woo Geom. Sontak saja jaksa Cha teringat kepada Sang Ho yang melakukan uji klinis secara ilegal. Jangan-jangan Cha Eum juga ada sangkut pautnya dengan Profesor Sang Ho. Sementara itu, Han Jun tiba-tiba mendapat kabar dari Jae Hee, katanya kondisi Min Soo semakin memburuk. Ditambah lagi, ternyata daftar pasien yang harus diobati Woo Geom tidak ada nama Min Soo, membuat Woo Geom bingung. Kembali ke Han Jun, yang terlihat panik berlari menuju Jae Hee menanyakan keadaan Min Soo. Katanya, Min Soo harus mendapatkan penanganan dari dokter khusus karena kondisinya semakin memburuk. Sedangkan Woo Geom yang menjadi obat satu-satunya buat Min Soo sedang dibawa ke sebuah ruangan untuk dipertemukan dengan Profesor Sang Ho. Profesor Sang Ho ujug-ujug memperlihatkan sesuatu yang ada di ponselnya kepada Woo Geom.
Sedangkan jaksa Cha yang masih penasaran dengan hubungan Chaem dan Sang-ho segera menemui Jong-soo menanyakan perihal masalah itu. Yang mana ternyata Profesor Sang-ho adalah teman mendiang ayah Jong-soo bernama Profesor Jong-hun saat beliau masih memimpin Chaem. Dan Sang-ho direkrut langsung oleh beliau untuk masuk ke Chaem. Kemudian mereka bekerja sama sampai tahun 2023 sebelum mengundurkan diri karena masalah pribadi. Hubungan antara Sang-ho dengan Jong-hun dikenal sangat baik. Mereka mengabdikan dirinya pada riset penyakit parah di Chaem. Di momen itu, jaksa Cha mulai mengeluarkan unek-uneknya apakah benar Sang-ho telah melakukan malpraktek tanpa persetujuan objek di tempat Jong-soo memimpin, yaitu pusat riset medis Chaem. Singkatnya, penanganan kondisi Min-so akhirnya selesai. Si dokter berkata kalau sekarang Min-so akan sering kejang-kejang dan diiringi gejala demensia. Kondisi itu mengartikan kalau umur Min-so tidak akan lama lagi, membuat Jae-hee tak bisa lagi menahan air matanya meskipun dia tahu bahwa umur itu adalah rahasia Tuhan seperti yang sering dia dengar dari Mamah Dede. Jamaah! Woo Geom sendiri diajak Profesor Sang-ho untuk kabur lewat jalur yang telah diatur oleh Sang-ho di ponselnya. Mendingan mereka menjalankan rencana perjanjian sebelumnya, yaitu membuat obat penyembuh lewat darah Woo Geom. Sang-ho akan kembali lagi Kamis depan pukul 2 siang untuk menjalankan rencana kaburnya. San-ho juga memberitahu kalau catatan buku merah berisi penelitian Woo Geom telah diambil oleh anak buah Jong-soo. Tapi Woo Geom tak mempermasalahkannya, toh semua hasil penelitian sudah terekam di dalam otaknya. Sebelum hari H tiba, rencananya Sang-ho akan bersembunyi di rumah Woo Geom terlebih dahulu. Kembali ke jaksa Cha, dia bertanya kepada Jong-soo perihal eksperimen yang dilakukan Profesor Sang-ho terhadap manusia tanpa persetujuan objeknya di pusat riset medis Chaem. Jong-soo dengan kooperatif membenarkan dugaan itu. Hanya saja kalau soal tanpa persetujuan objek manusia itu tidaklah benar. Sang-ho memiliki izin dari sebuah objek manusianya meskipun hanya persetujuan dari orang tua si objek termasuk Woo Geom. Sang-ho mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ibunya Woo Geom bernama Hye-ju. Andai saja Sang-ho tidak menjadikan Woo Geom bahan eksperimennya, mungkin saat itu nyawa Woo Geom tidak akan selamat. Makanya sekarang Chaem memberi wadah kepada Woo Geom agar bisa menyembuhkan penyakit langka. Menurutnya, seharusnya negara bekerja sama dalam hal ini karena apa yang dilakukan Chaem demi kepentingan masyarakat juga, bukan malah mencurigainya. 만든 아버지의 노력과 신념이 드디어 이우겸 씨를 만나서 지금보다는 따뜻하고. Tugas pertama Woo Geom untuk menyembuhkan pasien disiarkan secara langsung di berbagai televisi. Jaksa Cha penasaran dengan perkataan Jong-soo yang mengatakan kalau riset medis Chaem mendapat izin dari Hye-ju, ibunya Woo Geom, sedangkan detektif Gong pernah memberitahu dirinya bahwa Woo Geom hidup sebatang kara karena ibunya telah meninggal serangan jantung saat Woo Geom koma. Singkatnya, Woo Geom terlihat bersiap-siap melakukan tugas penyembuhan terhadap seorang anak kecil yang mengidap penyakit asma dan singkayo. Woo Geom memperlakukan si pasien dengan sangat ramah agar pasien tidak merasa takut saat menerima perawatan. Di tempat lain, Jong-soo menerima informasi dari bawahannya, Direktur An, perihal buku merah yang dia temukan saat mengejar Sang-ho. 이호겸의 연구 노트입니다. Malamnya, wartawan Jo dan Min Gyeong mendatangi tempat meninggalnya Hye-ju, ibu Woo Geom, di sebuah jembatan dengan air sungai yang berarus besar. Katanya, Hye-ju meninggal karena serangan jantung saat Woo Geom dikabarkan hilang karena koma. Akan tetapi setelah dipikir-pikir, rasanya tidak mungkin orang yang mengalami serangan jantung bisa jatuh ke sungai. Curiga, jangan-jangan ada sesuatu yang ditutupi atas kematian Hye-ju. Mereka pun bergegas pergi ke rumah Woo Geom. Namun ternyata jaksa Cha dan detektif Gong sudah lebih dulu tiba di sana untuk mencari tahu perihal Hye-ju.
Jaksa Cha melihat ada seseorang ngintip dari arah kanan rumah Woo-Gyeom sehingga Jaksa Cha dan Detektif Gong mencoba mengejarnya. Ternyata orang yang mengintip tadi adalah Profesor Sang-ho. Namun saat Sang-ho hendak pergi, mereka pun berkumpul dan kebetulan tujuan mereka sama, yakni mencari tahu penyebab kematian Hyeju. Sehingga Min Gyeong menawarkan Jaksa Cha untuk bekerja sama dalam memecahkan kasus ini. Jaksa Cha coba melihat ulang hasil autopsi kematian Hyeju. Diketahui saat Woo-Gyeom menghilang, Hyeju berusaha mencari keberadaan anaknya itu. Dia mencoba mendatangi polisi, tapi polisi tak menggubris laporannya, sehingga Hyeju mencari Woo-Gyeom dengan caranya sendiri, sampai lupa makan dan minum. Alhasil, Hyeju mulai sakit-sakitan hingga meninggal dunia. Berita kebenaran ini membuat Jaksa Cha iba. Di sisi lain, Han Jun masih mengkhawatirkan kondisi Min-so yang masih belum stabil. Padahal dia sudah berjanji akan menyekolahkan Min-so ke luar negeri jika Min-so sudah sembuh. Namun, kini Min-so malah memperlihatkan gejala sesak napas, membuat Han Jun semakin panik. Dia pun segera memanggil dokter. Besoknya, di pusat Chaem, Jong-soo mulai meneliti isi buku merah milik Woo-Gyeom untuk membuat obat penyembuh. Akan tetapi seperti apa yang dikatakan Woo-Gyeom, mereka tetap tidak bisa melakukannya tanpa adanya Woo-Gyeom. Sedangkan Woo-Gyeom sendiri hari itu sangat gelisah menunggu Profesor Sang-ho yang belum datang juga. Saat menanyakan kepada penjaga, katanya hari ini tak ada orang yang akan berkunjung pukul 2, ada juga pukul 5, itu pun Han Jun. Woo-Gyeom sudah menduga kalau niat Han Jun menemuinya pasti karena kondisi Min-so mulai memburuk dan Han Jun mengiyakan dugaan itu. Sehingga demi Min-so, dia rela berlutut kepada Woo-Gyeom agar Woo-Gyeom bersedia menyembuhkan putri tercintanya. 정직한 척은 혼자 다 하더니. Di tempat lain, setelah wartawan Jo menyelidiki plat nomor mobil yang berada di kawasan rumah Profesor Sang-ho waktu itu, akhirnya dia mengetahui kalau plat nomor itu milik pusat medis Chaem. Dia pun segera memberitahukan hal ini kepada Han Jun. Dia menduga kalau Chaem memang mengawasi Profesor Sang-ho. Di momen itu, Jo memberitahu Han Jun tentang Jaksa Cha yang ternyata diduga ikut terlibat menyelidiki kasus ini. Sehingga malamnya, Han Jun menemui Jaksa Cha membenarkan dugaan Jaksa Cha sebelumnya yang mengatakan kalau Sang-ho melakukan malpraktek. Dan sepertinya kepala Oh, Jong-soo, dan Woo-Gyeom ada keterlibatan dalam kasus ini. Masalahnya, Sang-ho kini diawasi terus oleh pihak Chaem, makanya Sang-ho selalu menghilang karena merasa diawasi. Jaksa Cha berkata kalau dia tidak akan pernah bisa memaafkan Woo-Gyeom sebagai pembunuh karena sebenarnya malam saat penangkapan Woo-Gyeom sepertinya sudah mengetahui kalau dia akan digerebek. Bisa diartikan penangkapannya waktu itu memang diinginkan Woo-Gyeom untuk memperlihatkan kemampuannya di pengadilan. Karena sebelum Han Jun diminta menjadi pengacaranya, dia sempat meminta kesepakatan dengan Jaksa Cha agar diizinkan melakukan demonstrasi medis di persidangan. Dalam artian, dia mencoba memanfaatkan hukum demi kepentingan pribadi. 건방지잖아요. Pokoknya, Jaksa Cha akan berusaha membalikan hukum yang sudah diputuskan agar bisa menghukum Woo-Gyeom dengan berat. Jaksa Cha akan mempertaruhkan semuanya demi mengembalikan nama baik kejaksaan yang sudah tercoreng oleh atasannya sendiri. 검찰로 벌써 각오를 하고 해야 되는데 이참에 누구처럼 인권 변호사나 해야겠죠? 지금까지 이우겸에 대한 조사 자료 전부 다 조기자 통해서 너도 받지만 말고 너는 검찰청 데이터 나한테 열어주고 최 의장님 오고 연락 줘라. Besoknya, Jaksa Cha mentraktir Detektif Gong makan daging uncal di kedai pinggir jalan. Sekalian bertanya siapakah jaksa yang pernah bekerja sama dengan Detektif Gong sebelum bekerja dengan dirinya. Detektif Gong menjawab
Jaksa Oh Hyun Ryuk. Ya, alasan Jaksa Cha menanyakan hal itu karena menurut laporan, dulu polisi yang menangani kasus tersebut adalah Detektif Gong. Jadi waktu itu, saat Hyeju menanyakan hilangnya Woo Geom kepada polisi, Detektif Gong dengan sengaja tidak menggubris laporan Hyeju dengan alasan ini dan itu. Seolah-olah untuk menutupi sesuatu yang telah dia tahu. Malamnya, Jaksa Cha mengajak kedua bekas bawahannya, yakni Bang dan Hye-in untuk makan malam sebagai perpisahan sebelum Jaksa Cha dimutasikan ke Namhae. Hanya saja, momen itu malah menjadi curhatan mereka berdua yang ingin tetap bekerja dengan Jaksa Cha menangani kasus Woo Geom. 2년 정도 일했죠, 저희. 많이 답답하셨죠? 네, 답답해요. 저희랑 다시 이유겸 사건 해결해요. 왜 모든 걸 혼자 짊어지고 혼자 해결하려고 하시는 거예요? Di lain sisi, wartawan Jo memberitahu Han Jun hasil investigasinya perihal Detektif Gong yang ternyata terlibat dalam kasus kepala Oh soal malpraktek Profesor Sang Ho. Han Jun berniat akan menanyakan hal ini kepada Woo Geom, sementara wartawan Jo diberi tugas untuk menyelidiki Chaem dan Min Gyeong ditugaskan menyelidiki anggota Dewan Sanghua. Han Jun juga memberitahu kalau kali ini mereka akan bekerja sama dengan Jaksa Cha. Di tempat lain, Detektif Gong menemui Direktur An mengatur rencana agar kasus malpraktek Profesor Sang Ho tidak diketahui oleh Jaksa Cha. 차검사가 얼굴을 다 아는데? 이대로면 최 회장님 꼬리 잡히는 것도 밥이나 많이 잡수세요, 금강사님. 드세요? Singkat cerita, sebuah siaran berita mengangkat kembali tentang darah penyembuh Woo Geom. Katanya, meskipun darah Woo Geom dapat dijadikan obat penyembuh, tapi dari 100 ml darahnya hanya dapat menyembuhkan 1 pasien saja. Pastinya, Woo Geom tidak mungkin mentransfusi darahnya setiap waktu karena bisa-bisa dialah yang kehabisan darah. Jadi, Woo Geom diwajibkan makan pete sehari 2 kilo untuk menambah darahnya. Gak apa-apa, mulut bau jigong juga, yang penting bisa nyelamatin orang. Dan sejak pasien pertama sembuh total, harga saham Chaem meroket tinggi. Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa obat untuk penyakit yang tak dapat disembuhkan kini dapat dikembangkan di pusat medis Chaem yang dipimpin oleh Jong-soo. Jadi sebenarnya dulu saat Chaem dipimpin oleh Jeong Hyun, ayah Jong-soo, dia terlihat sangat angkuh dan tegas terhadap Jong-soo anaknya. Makanya saat ayahnya sakit, Jong-soo malah menjadikan sang ayah objek eksperimen hingga akhirnya meninggal. Dan kini dialah yang menjadi pimpinan pusat medis Chaem. Tak lama dari itu, Direktur An memberitahukan bahwa untuk menangani pasien kali ini, dia memerlukan alat bantu dari rumah sakit Hana karena penyakit yang diderita pasien adalah penyakit bulu nunggul dan hemofilia. Woo Geom bersiap dibawa petugas menuju rumah sakit Hana untuk menyembuhkan pasien. Di sana banyak sekali wartawan yang menyambut Woo Geom sekalian meminta keterangan akan operasi kali ini, mengingat penyakit yang diderita si pasien terbilang penyakit langka. Di tempat lain, Jaksa Cha dikabari Detektif Gong yang menemukan Profesor Sang Ho telah menjadi mayat. Diduga dia meninggal 2 hari lalu, tepat setelah mengintip rumah Woo Geom. Belum kelar masalah satu, tahu-tahu Jaksa Cha mendapat telepon dari seseorang yang mengabari kalau Woo Geom tidak ada di tempat. Yang ternyata dia telah kabur bersama Han Jun. Sebenarnya saat Han Jun menemui Woo Geom waktu itu, mereka membahas sebuah kesepakatan. Woo Geom bersedia menolong Min So dengan syarat Han Jun harus meneruskan rencana Profesor Sang Ho mengeluarkan Woo Geom dari Chaem. Woo Geom menganggap Profesor Sang Ho tertangkap oleh Jong-soo, makanya dia tak kunjung datang. 제가 꼭 치료해주겠다고 약속할게요. 제가 여기서 나갈 수 있게 도와주세요. Sementara itu, Min Gyeong menemukan artikel kerjasama anggota Dewan Sanghua dengan pusat medis Chaem. Jangan-jangan ada aliran dana politik dari Chaem buat Sanghua. Wartawan Jo akan menyelidiki Jong-soo sebagai pimpinannya. Ini akan menjadi berita yang luar biasa buat wartawan Jo.
Dan memang benar anak buah Jongsu lah yang telah menculik Profesor Sang-ho karena menurut mereka Sang-ho malah memihak kepada Woo Geom dan berniat membawanya kabur. Sang-ho beralasan jika Woo Geom terus-menerus diambil darahnya, maka lambat laun akan berdampak buruk bagi tubuh Woo Geom sendiri. Dan sepertinya darah Woo Geom hanya bisa dimanfaatkan untuk 10 orang lagi. Sang-ho memohon agar Jongsu melepaskan Woo Geom dan sebagai gantinya Sang-ho akan memproduksi obat penyembuh sesuai keinginan Jongsu. Jongsu jelas tak peduli, dia justru berniat akan menguras darah Woo Geom sebelum Woo Geom mati. Tak hanya itu, Jongsu juga menyuruh anak buahnya untuk melenyapkan nyawa Sang-ho. 아버지한테 안부 전해주세요. 이왕 이렇게 된 거 좋은 그림 한번 만들어 보세요. 치워요 빨리 이거. Di tempat lain, sekretaris Kang Won menemui Jaksa Cha untuk kedua kalinya. Dia lagi-lagi memperingati Jaksa Cha agar tidak mengusut kasus Woo Geom terlalu dalam, karena itu akan membahayakan Jaksa Cha sendiri. Permulaan kasus yang Jaksa Cha hadapi sebenarnya bukanlah Woo Geom, melainkan Profesor Jeong Hun, ayah Jongsu, sekaligus pemimpin awal pusat medis Chaam. Dia bersama Profesor Sang-ho melakukan eksperimen ke banyak orang hingga meninggal. Dan Jongsu adalah salah satu eksperimen yang berhasil hidup. Makanya tubuh Jongsu kini banyak sekali bekas luka sayatan. Nah, di malam sebelum Woo Geom dibawa ke rumah sakit Hana, Jongsu menemuinya terlebih dahulu, mengatakan kalau dirinya telah mendapatkan buku catatan merah milik Woo Geom, dan mungkin kedepannya Jongsu tak membutuhkan Woo Geom lagi. Woo Geom menegaskan jika seseorang berniat memproduksi obat penyembuh hanya dari catatan merah itu, dipastikan dia tidak akan berhasil. Karena bagaimanapun juga, orang itu akan membutuhkan darah Woo Geom sebagai riset. Mendengar hal itu, Jongsu hanya terdiam pelangap-pelongo mirip orang belaguk. 불치병 치료제로 쓰일 수 있을까요? 말씀해 보세요. 지금 아니면 저는 답 못해요. 지금 제 피에는 몇 %의 치료제 성분이 있을까요? 를 위해 체열을 하면 매번 새로운 피들이 생겨요. Sementara itu Jae-hee tampak bersiap-siap membereskan barang-barangnya untuk pergi membawa Min-so. Begitupun Han-jun dengan odong-odongnya terlihat pergi menuju rumah sakit Hana. Sedangkan Jaksa Cha dihubungi Hye-in yang memberitahu kalau persiapan untuk penggerebekan telah beres, mereka tinggal berangkat ke lokasi. Kembali ke Jaksa Cha, menggerebek Direktur Oh atasannya sendiri dengan membawa bukti-bukti untuk menangkap Direktur Oh. Jaksa Cha, Hye-in, dan Bang segera mencari informasi dari berbagai sumber yang sebelumnya sempat mengenal kepala Oh. Sehingga ditemukanlah hasil bahwa Chaam seenaknya menekan surat izin operasi pasien tanpa persetujuan wali. Akan tetapi, saat terjadi kematian pada pasien, kejaksaan tidak menuntut pelaku, bahkan dibebaskan begitu saja. Dan jaksa yang menangani kasus itu adalah Oh Hyun-dyuk, lalu jaksa distrik yang memberi izinnya adalah anggota Dewan Sanghua. Dengan bukti-bukti itu, awalnya kepala Oh mengelak, akan tetapi Min Gyeong tiba-tiba muncul karena sebelumnya diperintah oleh Han-jun untuk membantu Jaksa Cha. Min Gyeong datang membawa bukti-bukti lain, yaitu keterlibatan Sanghua dalam kasus Han Sang-ho. Sehingga kini kepala Oh tidak bisa mengelak lagi. Min Gyeong telah berusaha mencari bukti-bukti itu dari artikel dan mencari langsung dengan turun ke lapangan mengintai Mi Hyun, orang yang sempat menjadi pengacara pusat medis Chaam. 이상한 사람 많다 그죠? Bukti-bukti yang telah Min Gyeong temukan sangat berguna sekali untuk mendesak kepala Oh mengakui kejahatannya. 비리를 눈 감아주고 시킨 대로 한 대가는 오현덕부장! 지금 당장 영장 승인하라고 이 새끼야. Di rumah sakit Hana, saat Woo Geom hendak melakukan operasinya, Han-jun terlihat bersiap-siap memasuki rumah sakit, menunggu Woo Geom selesai melakukan operasi.
Karena Sang Ho telah mengatur semuanya dengan menyuap salah satu bawahan Jong-soo. Sehingga Woo Gi-yom tinggal mengikuti arahannya saja. Di tempat lain, setelah Jaksa Cha menangkap Direktur Oh, kini giliran anggota Dewan Sang Hua yang digerebek oleh Ye In dan Bang. Sama seperti kepala Oh, Sang Hua juga tak bisa mengelak karena bukti-bukti sudah kuat. Kembali ke Hanjun, dia mengambil perlengkapan kabur Woo Gi-yom yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Profesor Sang Ho. Hanjun pergi melalui jalur yang tidak terekam CCTV ke tempat yang telah ditentukan untuk menjemput Woo Gi-yom setelah melakukan operasinya. Karena tepat pukul 12, seluruh listrik di rumah sakit akan mati. Dan di saat itulah rencana melarikan diri Woo Gi-yom dilakukan. Sementara Jaksa Cha, dia mendatangi pusat Chaam untuk menangkap Jong-soo. Sialnya, Jong-soo yang sudah menyadari akan terjadi seperti ini kabur duluan bersama Direktur An. Di lain sisi, anak buah Jong-soo mulai berdatangan mencari keberadaan Woo Gi-yom meskipun dalam suasana gelap. Akhirnya, Woo Gi-yom dapat keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh Hanjun seperti adegan sebelumnya. Masalahnya, Hanjun melihat ada mobil yang mengejar mereka, mobil yang sempat dia lihat berada di depan rumah Sang Ho waktu itu. Hanjun pun menghubungi wartawan Jo meminta bantuan. 알겠습니다. 어떻게 된 거예요? Akhirnya, Hanjun dapat lolos dari kejaran anak buah Jong-soo, akan tetapi Kepala Polisi Guam mengadakan konferensi pers perihal kaburnya Woo Gi-yom sehingga semua awak media menyiarkan berita tentang itu. Di sisi lain, terlihat Jae-hee mengendarai mobil sambil membawa Min-so karena rencananya Min-so akan dibawa menemui Woo Gi-yom untuk diobati. Masalahnya, mobil Hanjun yang membawa Woo Gi-yom malah ditabrak anak buah Jong-soo. Ditambah lagi, tabrakan itu mencederai perut Woo Gi-yom hingga mengeluarkan banyak darah. Tak lama, Jong-soo muncul berniat membawa Woo Gi-yom. Beruntung wartawan Jo datang mencoba menghalangi Jong-soo dan anak buahnya. Sehingga momen itu dimanfaatkan Hanjun untuk membawa kabur Woo Gi-yom menggunakan mobil Jo. Kembali ke Hanjun yang membawa Woo Gi-yom ke bekas rumahnya saat dia masih bersama Jae-hee, yang mana Jae-hee sudah menunggu mereka bersama Min-so. Hanjun meminta Jae-hee mengobati luka Woo Gi-yom terlebih dahulu, tapi Woo Gi-yom menolak, dia justru ingin Min-so didahulukan. Woo Gi-yom segera melakukan operasinya, mengambil darahnya sendiri lalu menyuntikkannya kepada Min-so. Di momen itu, Hanjun meneteskan air mata. Dia terharu setelah sekian lama menunggu. Akhirnya Min-so mendapat perawatan dari Woo Gi-yom. Namun, karena Woo Gi-yom telah melakukan penyembuhan sebanyak 2 kali dalam sehari, dia pun tak sadarkan diri. Nah, kaburnya Woo Gi-yom tentunya membuat para investor pusat Chaam marah-marah kepada Jong-soo. Dia dicercar habis-habisan termasuk oleh pimpinan tertinggi. Jong-soo berjanji akan membawa Woo Gi-yom malam ini juga agar proyek pengembangan obat penyembuh bisa dapat dilaksanakan dengan segera. Setelah Jong-soo pergi, kita diperlihatkan sosok wajah sang pimpinan tertinggi pusat medis Chaam yang ternyata adalah ayah Jaksa Cha,
ini dia bebengetannya. Sebelum lanjut, kita diperlihatkan terlebih dahulu bagaimana cerita Wugiom sebelum terjadi insiden kecelakaan. Jadi pagi itu, Wugiom hendak pergi kuliah. Heiju, sang ibu, sangat bangga kepada Wugiom karena Wugiom adalah anak jenius. Banyak piagam penghargaan yang dia miliki, dan saat sampai di kampus, Wugiom dipanggil oleh seorang dosen, memberitahu kalau Profesor Han Sang-ho, salah satu pakar kanker dan kelainan darah terbaik di dunia, tertarik pada makalah buatan Wugiom. Sehingga Wugiom pun diundang hadir ke tempatnya. Kabar tersebut membuat Wugiom senang, bahkan sempat memberitahukan informasi itu kepada sang ibu. Akan tetapi, tanpa Wugiom sadar, sebuah mobil berkecepatan tinggi tiba-tiba muncul dari arah kanan, menabrak Wugiom dengan kerasnya hingga Wugiom mengalami koma. Di saat ini pun Wugiom sadar, akan tetapi darah Wugiom keluar sangat banyak sehingga dia harus segera mendapat transfusi darah. Hanya saja golongan darah Wugiom adalah RH0 dan itu terbilang langka karena sifat dari golongan darah RH0 adalah dapat mendonorkan darah kepada siapapun tapi tidak bisa menerima darah dari golongan lain. Di tempat lain, Jongsu mulai bingung. Dia memikirkan bagaimana caranya untuk menemukan Wugiom. Andai saja darah Wugiom bukan riset dasar untuk produksi obat penyembuh, pasti Jongsu sudah membunuhnya sejak awal. Tak hanya Jongsu, kepala Oh pun kini bingung setelah mendapat surat penangkapan dari Jaksa Cha. Di kantor, Min Gyeong sangat terkejut melihat kedatangan wartawan Jo dalam keadaan babak belur. Dia memberitahu kalau Han Jun sekarang sedang dikejar-kejar oleh pihak Cha-am setelah terlibat dalam pelarian yang dilakukan Wugiom. Di tempat lain, alhamdulillahnya Min So kini memperlihatkan progres yang bagus meskipun masih tak sadarkan diri. Di sana Han Jun bertanya kepada Wugiom, mengapa Wugiom tidak memberitahukan tentang Jongsu kepada Han Jun dari awal? Kalau dari dulu Wugiom jujur, mungkin Han Jun akan segera menindaknya dan kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Wugiom menjawab, itu karena Han Jun tidak pernah percaya kepada Wugiom dari saat Wugiom datang meminta Han Jun untuk menjadi pengacaranya. Makanya di setiap persidangan pun Wugiom sebenarnya merasakan perasaan frustasi karena takut jika Han Jun malah menusuknya dari belakang. Tapi pada akhirnya Han Jun sepenuhnya percaya dan yakin kalau Wugiom adalah orang yang bisa menyelamatkan putrinya. 믿어. 이제야 제 진가를 알아봐 주시네요. 고맙다. Hanya saja Wugiom harus pergi karena pastinya Jongsu dan anak buahnya akan terus mengejarnya. Dia tidak mau masalahnya akan mengakibatkan efek buruk pada Jae-hee dan Min So. Setelah itu, Wugiom mengajak Han Jun pergi ke tempat di mana Wugiom merencanakan semuanya. Jadi setelah insiden tabrak lari itu, Wugiom dibawa ke tempat medis Cha-am, dirawat oleh Profesor Sang-ho untuk dijadikan praktek uji cobanya. Di saat yang sama, Heiju, ibu Wugiom, merasa khawatir karena anaknya tak kunjung pulang. Sehingga dia pun tak henti melapor kepada polisi, namun detektif Gong yang menerima laporan itu malah tak peduli. Dia memberi alasan kalau polisi juga sedang berusaha mencarinya, jadi jangan terus-terusan membuat laporan kehilangan. Tak mendapat respon dari polisi, Heiju pun mencari sang anak dengan caranya sendiri, membuat poster orang hilang, siapa tahu ada orang yang mengetahuinya. Sebulan kemudian Heiju mendapat laporan dari polisi kalau Wugiom sudah ditemukan sebagai korban tabrak lari dan mayatnya langsung dikremasi karena tidak ada pihak keluarga yang bersedia menanggung jawabnya. Karena masih penasaran, Heiju coba bertanya ke setiap saksi mata mengenai kecelakaan yang terjadi. Dan menurut informasi, kalau korban sempat dibawa ke pusat medis Cha-am. Heiju pun mencari tahu perihal pusat medis itu. Ditemukanlah informasi kalau di lab Cha-am ada pasien tanpa wali yang identitasnya dipalsukan untuk mencegah kebenaran terungkap ke publik. Tindakan yang Heiju lakukan diketahui pihak Cha-am sehingga dia pun kini menjadi korban orang-orang Cha-am dan membuang jasad Heiju ke sungai itu.
Sementara Profesor Sang Ho yang tak kunjung berhasil membuat obat penyembuh terpaksa diberhentikan dan menggantinya dengan kelompok peneliti baru. Tapi karena takut Sang Ho akan membocorkan rahasia yang ada di Chaem, mereka menempatkan Sang Ho di sebuah ruangan dan mengawasinya setiap waktu. Di tengah eksperimennya, hal tak terduga terjadi di mana Woo Geom yang menjadi objek penelitian akhirnya siluman. Di sanalah Woo Geom akhirnya membuat rencana serta mencari tahu perihal latar belakang Han Jun, Jak Sacha, dan wartawan Jo. Tak hanya itu, di sana juga Woo Geom berhasil mengetahui kerjasama licik antara detektif Gong, kepala Oh, dan anggota Dewan Sanghua yang disuap oleh Jong-soo untuk menutupi kasusnya. Jadi, semua insiden yang terjadi bukanlah berawal dari Woo Geom, namun dari Jong-soo. Akan tetapi jika Jong-soo tak ada, Woo Geom merasa kalau dia pun akan lenyap. Tak lama dari itu, mobil pengejar pun muncul, yaitu Jong-soo dan anak buahnya. 지금 무슨 생각하는 거야? Di tempat lain, Jak Sacha mendapat informasi kalau Woo Geom sekarang sedang bersama Han Jun, sehingga dia pun bergegas menuju lokasi. Sementara Hye-in dan Bang diminta untuk menangkap detektif Gong. Kembali ke Han Jun dan Woo Geom yang saat itu didatangi Jong-soo dan komplotannya. Mereka meminta agar Woo Geom mau kembali ke Chaem. 오겸아! 뭐 하시는 거예요? 뭐 하시는 거예요? 이종창 씨! 죄송합니다. Jong-soo tak ingin Woo Geom terluka sedikit pun. Dia meminta maaf kepada Woo Geom dan meminta agar Woo Geom mau pulang ke Chaem untuk memulai dari awal menyembuhkan pasien yang tidak bisa disembuhkan. 불치병 환자분들이 새 삶을 살 수 있게 말이에요. Dia sudah muak dengan praktek yang dilakukan Chaem yang telah memakan banyak korban eksperimen. Woo Geom mengaku kalau dirinya sudah mengetahui bahwa Jong-soo adalah orang pertama yang menjadi objek eksperimen ayahnya. Jadi seharusnya Jong-soo bisa tahu betapa sakitnya perasaan orang yang menjadi objek penelitian. Jong-soo berkata jika dirinya tidak merasa dipaksa menjadi objek penelitian karena dia sendirilah yang menawarkan kepada sang ayah. Bayangkan jika sebuah obat yang dipakai di seluruh dunia berawal dari eksperimen tubuh dirinya. Dan itu juga menunjukkan betapa hebatnya Chaem di mata dunia. 제가 선택한 거라고요. 실험체 인간의 목숨을 채움에서 관리하는 시대가 오길. Tak lama dari itu, tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi yang berdatangan menuju tempat mereka. Di saat Jong-soo lengah, Woo Geom mengeluarkan sebuah pisau berniat menyerang Jong-soo meskipun Han Jun berusaha menghentikannya. Di saat yang sama, polisi muncul bersama Jak Sacha yang berusaha menghentikan Woo Geom dan memberitahunya kalau Jak Sacha akan menahan Jong-soo. Karena kini dia telah memiliki semua bukti tentang kejahatannya. 오늘은 너무 늦으셨네요, 검사님. Rupanya, Han Jun menjadikan dirinya tameng bagi Woo Geom sehingga dialah yang terkena tembakan. Han Jun berpesan agar Woo Geom menyudahi semua ini. Han Jun tahu perasaan Woo Geom yang begitu marah karena merasa hukum tak adil kepada Woo Geom. Han Jun juga merasakan hal itu kepada dirinya. 이제 그만하자. 우리 변호사님 좀 잘 부탁드릴게요. Woo Geom yang masih sempoyongan menjatuhkan dirinya ke sungai biar jasadnya terbawa arus seperti jasad ibunya. Berita kematian Woo Geom dan penangkapan Jong-soo pun diberitakan di seluruh awak media. Dan Jak Sacha menggelar konferensi pers menjelaskan kasus eksperimen ilegal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Jak Sacha mendapat informasi tersebut dari flashdisk yang diberikan Han Jun dari Woo Geom
Itu berisi semua korban eksperimen Caam yang berjumlah 223 jiwa. Dan kejaksaan telah menangkap semua komplotan yang terlibat. Jaksa Ca berjanji akan menegakkan hukum tanpa toleransi sedikit pun, termasuk menangkap ayahnya sendiri. 백 의원이 날 매수하고 눈 감아준 채움 사건은 이게 미친다. 이때까지 누가 일을 이렇게 해주든지 뭐. 모든 사건의 시작과 인물. 어설프게 할 거였으면 시작도 안 했어요. 그게 누구든지 뭘 했는지. Malamnya, Han Jun mengenang kepergian Woo Geom di jembatan sungai itu. Dia mengeluarkan sebuah serum penyembuh terakhir yang Woo Geom ambil dari darahnya. Han Jun mendapatkan obat penyembuh itu dari metronom milik Woo Geom. Kini Han Jun memiliki dua pilihan, apakah akan mengembangkan serum penyembuh tersebut meski akan berdampak seperti sebelumnya, atau Han Jun membiarkannya begitu saja. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah nomor tak dikenal menghubungi Han Jun, dan setelah diangkat, terdengar suara Woo Geom yang masih hidup. Tamat. Nah, hikmah yang dapat kita ambil dari drama Korea barusan adalah bahwa cara keji tidak akan bisa dibenarkan meski demi tujuan yang mulia. Di dalam film banyak peneliti mengorbankan ratusan nyawa manusia demi membuat sebuah obat untuk penyakit yang tak dapat disembuhkan. Di sini kita malah melihat sebenarnya sampai mana batasan antara monster dan pahlawan. Tuhan tidak akan menurunkan masalah tanpa solusi, dan ingat, solusi yang Tuhan tunjukkan akan selalu yang terbaik dan tidak akan berdampak negatif terhadap orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia. Wassalam.